agar tidak terlalu lama. Saya share screen dulu. Bentar. Nggak salah. Kita ulang dulu share screen-nya. Sudah. Oke, sudah terlihat ya tampilan di layarnya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya yang udah join untuk belajar bareng terkait R di siang ini, di Sabtu siang yang biasanya mungkin enaknya buat tidur-tiduran ya. Tapi saya salut banget dengan teman-teman yang niat untuk belajar R sama-sama di R Ladies Jakarta Meetup yang ke-18. Saya Erika dari R Ladies Jakarta dan ada rekan saya juga Kak Ulfah di sini dari R Ladies Jakarta dan juga R Ladies Bogor. Jadi Kak Ulfah agen ganda kita di sini. Makasih banyak untuk yang udah hadir. Kita hari ini akan mengcover topik baru yang belum pernah kita cover sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang data science workflow esensial dengan menggunakan R. Nah, ini kan lagi topik yang hangat banget ya, teman-teman yang mungkin ingin belajar data science dengan R. Mungkin bertanya-tanya, ini sebenarnya workflow-nya gimana sih pakai R? Bukannya R ini biasanya untuk analisis statistik ya, seperti itu. Nah, kalau data science gimana ya pemanfaatannya? Nah, kita akan belajar nih sekarang. Nah, agenda kita seperti biasa untuk teman-teman yang mungkin udah pernah ikut meetup yang sebelumnya, kita akan awali dengan opening kurang lebih 10 menit. Jadi nanti saya akan cerita sedikit tentang Arredis Jakarta. Kemudian nanti kita ada group picture sebentar. Kemudian langsung kita masuk ke materinya. Jadi kurang lebih nanti 90 menit kita akan belajar bersama dengan narasumber kita. Nanti ada slide, materi, ada belajar codingnya juga, terus ada sesi Q&A. Untuk Q&A-nya kita nanti bisa langsung saja menggunakan kolom chat ya teman-teman ya, langsung tulis saja pertanyaannya di situ. Kemudian setelah terakhir nanti kita akan closing 5 menit. Jadi insya Allah kita sebelum jam 4 kita udah akan selesai, kurang lebih seperti itu. Nah, meetup kita ini akan direkam. Jadi kalau teman-teman keberatan untuk direkam bisa matikan saja kameranya. Jadi kita nanti akan share juga acara kita hari ini lewat YouTube nanti. Nah, apa sih Arledis Jakarta? Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali join meetup kita, Arledis Jakarta ini adalah komunitas belajar bersama terkait R. Sebenarnya untuk perempuan dan gender minorities ya kita fokuskan, tapi karena sekarang kita udah sering mengadakan yang online meetup juga, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang cowok, yang laki-laki untuk juga ikut belajar bersama R di sini. Nah, R Ladies sendiri itu yang Jakarta itu adalah chapter dari R Ladies Global. Jadi teman-teman bisa lihat, terlihat nggak layar yang saya kalau pindah tab kelihatan Kak? Kelihatan nggak teman-teman kalau pindah tab? Kelihatan ya. Jadi ada R Ladies Global sebenarnya yang merupakan chapter-chapter R Ladies di di berbagai negara yang ada di dunia. Nah, ini ada petanya seperti ini. Nah, kita ada di Indonesia itu ada dua, ada Jakarta sama Bogor. Jadi nanti kalau teman-teman ingin dapetin ilmu tentang R yang berkali-kali lipat bisa join dua-duanya, yang Jakarta sama yang Bogor juga. Untuk yang Bogor nanti kita bisa tanya Kak Ulfah kapan ada meet up berikutnya. Nanti kan akan diumumkan sama Kak Ulfah. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya kita kegiatannya ngapain aja? Biasanya kita belajar tadi teori, terus ada hands on, terus kita juga akan bikin postingan-postingan terkait R di Instagram. Nah, kenapa teman-teman harus join Aredis Jakarta? Karena kita welcome untuk semua level of expertise. Jadi baik itu teman-teman baru mulai belajar ataupun memang sudah punya basic R yang kuat, ayo kita sama-sama belajar bareng di sini untuk menambah kemampuan. Terus kita di sini paling penting adalah kita belajar ngoding juga ya, jadi nggak cuma teori-teorinya aja. Jadi kita konsepnya bukan kayak guru dan murid, tapi belajar bareng di sini, explore sama-sama.
Nah, ini ada Arledis Team yang sekarang yang lagi jadi organizer. Ada saya, ada Kak Ulfah, ada Sinum, ada Lutfia, dan juga ada Mbak Grace. Tapi untuk siang ini kebetulan yang lain lagi berhalangan, jadi cuma ada saya sama Kak Ulfah yang memandu acara untuk hari ini. Nah, ini kegiatan kita dulu ketika masih melakukan offline meetups. Jadi sebelum adanya pandemi, kita ngadakannya offline di berbagai coworking space gratis. Biasanya kita adakan. Namun sejak pandemi dan sampai saat ini, kita masih mengadakannya secara online via Zoom. Dan sebenarnya ini ada untungnya juga. Kita jadi bisa lebih menjangkau lebih banyak teman-teman lain yang juga ingin belajar sama-sama. Nah, online meetup kita record dan kita akan share di YouTube. Jadi teman-teman yang ingin tahu sebelum-sebelumnya udah belajar apa aja ya, nah itu bisa ke YouTube kita di ar-ladies.jakarta. Di sini YouTube-nya, jadi teman-teman bisa lihat ada meetup kita yang ke-17, meetup yang ke-16, dan seterusnya. Nanti bisa ditonton kembali recordingnya. Nah, apa aja materi yang udah pernah kita cover selama ini? Ada banyak banget. Lebih jelasnya bisa dicek di GitHub kami di github.com/arladiesjakarta. Nah, ini ada materi-materinya, ada data science workflow essentials yang buat hari ini udah saya upload ke GitHub ya. Jadi teman-teman nanti bisa ambil, nanti juga akan kita pastekan kembali, paste kembali nanti linknya di kolom chat. Terus juga kita ada pernah mengadakan meta-analisis 101 dengan R, intro to spatial data, intro to web scraping, dan banyak lagi. Jadi kalau teman-teman ketinggalan dan ingin belajar kembali, bisa ambil materinya dari GitHub dan tonton recordingnya di YouTube. Jadi nanti tetap bisa catch up. Nah, terus kalau ingin tahu tentang Aradis Jakarta, bisa lihat sosial media kami, ada Twitter, ada Instagram, @arladiesjkt, dan juga ada meetup.com. Help us to grow. Jadi karena kita adalah komunitas non-profit, jadi kita bisa berkembang dengan bantuan teman-teman semua yang hadir, bisa dengan cara follow sosial media kita, terus juga bikin story dan share tentang event hari ini, bisa lewat Twitter, mention @arladiesjakarta, atau lewat Instagram, mention @arladiesjkt, dan gunakan hashtagnya ini, hashtag #arladiesjkt. Berikan juga feedback lewat form feedback yang akan kami sebarkan nanti agar kami bisa lebih improve lagi atau tahu ke depannya teman-teman pengennya belajar apa lagi seperti itu. Dan juga bisa jadi volunteer. The more the merrier. Jadi kita sangat butuh bantuan teman-teman lain yang mungkin mau jadi volunteer terutama untuk bisa bantuin mengorganize meet up sehingga mungkin kita bisa lebih banyak lagi frekuensinya dalam 1 tahun untuk meet up-nya. Nah, kita juga punya sister, saudara kita, Aredis Bogor. Dicek juga, tadi seperti yang udah saya kasih cerita di awal, ada Twitternya juga, twitter.com/Aredis Bogor, atau YouTube-nya. Jadi teman-teman juga bisa cek di situ ya, untuk bisa dapat ilmu yang lebih banyak tentang R. Oke, nah sekarang speaker kita hari ini adalah, kita sangat beruntung sekali, siang ini kita kedatangan Barajus Izalika. Beliau adalah data scientist dari UN Global Pulse Asia Pacific sejak Oktober 2020 ya Mbak ya. Halo Mbak Rajius. Halo, halo, apa Ya, kabar semuanya? alhamdulillah baik Mbak. Terima kasih banyak Mbak sudah hadir hari ini dan berkenan untuk bagi-bagi ilmu sama kita. Nah, saya izin ini Mbak ya, cerita sedikit tentang profilnya Mbak. Karena lumayan Ya, keren silakan. banget. Nah, sebelumnya beliau juga pernah jadi junior data scientist. Dulu namanya Pulse Lab ya, sebelum menjadi UN Global Pulse Asia Pacific. Terus pernah menjadi Monitoring and Evaluation Analyst di World Bank. Kemudian PhD intern di UN University ya Mbak ya, Ya, ya. di Finland. Dan sebelumnya data analis di LPMP Kalimantan Barat. LPMP itu yang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, bener nggak Mbak? Oke. Oke, terus pendidikannya Barajius itu bachelor dari University of Brawijaya, statistik. Kemudian S2-nya Master of Applied Statistics dari ANU dan S3-nya dari University of Göttingen. Dr. Rerpol itu apa ya, Bang? Mungkin bisa diceritakan. Kayaknya kalau di Jerman ada dua kan, Level itu lebih ke yang social science. Jadi karena aku Oh, kan yang S3-nya lebih ke ekonomi walaupun kuantitatif.
masih dapatnya yang ini gitu. Ada lagi yang NAT, satunya itu yang lebih ke teknik-teknik gitu kalau nggak salah gitu. Oke, Mbak. Oke, berarti doktoratnya ya, PhD-nya di University of Göttingen. Untuk jika ingin keep in touch dengan Mbak Radius, mungkin bisa follow Twitternya Mbak Radius @itzalika atau bisa lewat email juga di radius.itzalika@un.or.id. Oke, itu tadi pengenalan dari Aridis Jakarta dan juga intro tentang speaker kita yang luar biasa hari ini. Untuk lebih mempersingkat waktu, kita langsung saja ya masuk ke materinya. Jadi waktu dan tempat akan kita serahkan pada Mbak Rajius. Silakan Mbak Rajius. Terima kasih Mbak Erika, terima kasih teman-teman Arledis yang udah organize event ini. Saya di sini nggak ngajar ya, tapi lebih ke sharing aja, berbagi apa yang udah saya lakukan selama ini gitu. Jadi senang banget bisa diundang di komunitas-komunitas seperti ini. Saya juga baru tahu gitu ada Arledis, kemudian apa namanya visinya juga bagus banget gitu supaya kita bisa tumbuh bersama-sama gitu. Tadi Mbak Erika udah mengenalkan saya juga sebenarnya pengen lebih kenal sama teman-teman semua. Jadi karena keterbatasan tempat dan waktu, mungkin kalau yang berkenan silakan di chat box cerita sedikit gitu, namanya siapa, asalnya dari mana, dan backgroundnya apa gitu. Kalau berkenan, enggak juga nggak apa-apa. Oke, ini saya akan share screen, jadi langsung uh, ke slide deck-nya dulu. Nanti kita juga akan ada sedikit hands on. Cuman oke, semoga udah kelihatan ya. Kalau belum kelihatan, tolong kabari saya. Oke, jadi saya juga baru tahu kalau sebelumnya di Arledis itu lebih ke statistik untuk analisa dengan apa namanya pakai R-nya seperti itu. Ya singkat saya juga gitu sih. Jadi saya dulu juga kan awal-awalnya pakai R itu ya juga untuk analisa statistik memang. Akan tapi kalau ketika menjadi data scientist hmm, saya pakai R, tapi ada juga yang pakai Python gitu. Jadi memang harus belajar Python juga. Walaupun tetap main, kalau buat saya main language-nya tetap R, tapi harus bisa yang lain juga. Gitu. Dan saya juga pakai Stata, sedikit background aja, karena saya kan juga um, risetnya riset ekonomi, di mana ekonomi itu banyak pakai Stata gitu. Tapi kalau kita udah pernah belajar satu codingan, harusnya pindah-pindah ke yang lain itu nggak susah-susah banget gitu. Learning curve-nya nggak akan securam kalau kita pertama kali belajar satu bahasa yang apapun gitu. Nah, untuk data science sendiri itu kan sifatnya sangat aplikatif. Di sini memang akan jadi ketika coding pun itu mengikuti data yang ada dan tujuan yang ada gitu. Jadi nggak spesifik seperti mungkin course-course yang sebelumnya atau meeting-meeting sebelumnya yang spesifik. Oh, kita mau ngolah data spasial nih, codingannya kayak gini. Oh, kita mau ngolah apa ya, data text mining kayak gini. Di data science-nya nggak seperti itu karena kita kan project based gitu dan datanya nggak cuma satu jenis gitu. Sehingga walaupun ada codingan di sini saya nggak menekankan teman-teman harus bisa atau harus paham banget dari awal karena itu juga nggak mungkin. Saya sendiri nggak pernah menghafalkan codingan-codingannya gitu. Jadi nyari codingan yang pas itu ya sesuai dengan masalah yang di tempat itu gitu. Jadi mungkin bayangannya kayak gitu ya. Kita bisa mulai sedikit dulu alur kerja data science itu seperti apa sih. Jadi pertamanya kan memang dari tujuan. Sebenarnya ini sama kayak riset gitu. Kalau riset kan di draftnya sama tujuan mau ngapain gitu. Nah, karena ini tentang data, ada dua jenis definisi yang cukup umum atau ada dua jenis tujuan, bukan definisi. Tujuan yang cukup umum. Yang pertama untuk mendapatkan wawasan mengenai sesuatu. Jadi kita punya data dan dari data ini kita mau mendapatkan insight mengenai sesuatu. Tapi bisa juga kita punya data dan kita mau mengeksplorasi datanya. Oh sorry, yang pertama untuk mendapatkan wawasan itu, insight, itu belum ada datanya di sini. Jadi kita mendefinisikan tujuan itu, mau tahu sesuatu, belum ada datanya, bisa datanya kita cari, kita kumpulkan. Kalau yang kedua, datanya udah dapat duluan, di situ kita mau eksplorasi nih, data ini bisa menghasilkan insight apa aja.
Nah, setelah mendefinisikan tujuan, kemudian identifikasi data dan akses. Tapi ini untuk yang pertama sebetulnya, karena kalau tujuan yang kedua kan udah kita tahu datanya duluan gitu. Kalau kita mendefinisikan mau dapat insight kebijakan misalnya, karena saya kan banyak kerjanya di kebijakan, gitu. Misalnya kebijakan mengenai pendidikan atau kesehatan. Tipe data yang tersedia apa sih? Kan itu yang harus di brainstorm dulu, gitu, atau yang riset dulu. Tipe datanya apakah angka, apakah teks, atau gambar, apakah ini data spasial, apakah data tersebut data primer atau data sekunder, karena beda-beda gitu prosesnya. Kalau data primer itu datanya udah kita yang pegang karena kita yang mengumpulkan langsung biasanya pakai survei misalnya. Tapi kalau data sekunder kan enggak, kita harus cari dulu nih gimana cara akses datanya. Uh, jadi ada dua cara, satu mendapatkan akses, dua langsung ngumpulin data. Kalau misalnya datanya data sekunder gitu. Dan mendapatkan akses itu kalau khusus di kantor saya, tapi sebenarnya sih kalau untuk project-project data science yang memang rumit, artinya apa namanya butuh agreement gitu, itu memang skillnya artinya nggak bisa data scientist-nya aja gitu yang kerja, tapi harus tandeman dengan orang lain gitu yang punya skill di bidang partnership atau kemitraan. Atau cara yang kedua adalah kita ngumpulin data. Nah, yang saya hijau-hijauin ini adalah yang akan kita lakukan saat ini hands on gitu. Ngumpulin data caranya macam-macam, tapi kan data sekunder gitu. Jadi ada yang bisa langsung di-download kalau datanya data publik. Ada juga yang kita kayak web scraping gitu. Kemudian setelah datanya didapatkan, baru kita proses. Nah, disinilah yang R-nya itu akan banyak dipakai gitu. Kita data cleaning, data analisis, kemudian kita juga akan memvisualisasikan data itu. Kemudian yang terakhir adalah diseminasi hasil. Jadi setelah dapat insight-nya, ngapain? Dan itu harus di share ke yang lain gitu. Apakah dalam bentuk laporan, apakah dipresentasikan, apakah kita kemudian nulis blog, macam-macam cara diseminasi hasilnya. Kira-kira seperti itu sih secara umum gitu. Sebenarnya masih banyak perintilan-perintilannya. Ini saya ngambil yang gede-gedenya aja gitu. Kalau dalam project data science yang memang gede, ada banyak hal lain yang tidak terkait dengan data science, tapi harus tandeman gitu. Kalau di tempat kita misalnya ada user research dulu, jadi memetakan dulu si klien kita maunya yang seperti apa sih gitu. Jadi untuk mendefinisikan tujuan itu nggak langsung dapat gitu, tapi ada brainstorm banyak dengan expert-expert yang lain. Jadi sebenarnya panjang project data science itu alurnya. Ini udah alur yang esensial banget gitu di tengah-tengah gitu, dan R itu di bagian yang lebih tengah-tengah lagi, jadi lebih kecil lagi gitu. Nah, ini secara umum kalau kemudian kita masuk ke satu project yang akan saya contohkan. Projectnya salah satu project yang ini project yang paling terakhir yang saya lakukan gitu untuk Google Pulse Asia Pasifik. Ini masih ongoing juga. Itu tentang LNOB. LNOB itu Leaving No One Behind. Artinya itu agenda dari UN. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu itu misalnya kebijakan atau apapun itu harus mengikut sertakan semua orang. Jadi jangan sampai hanya yang kaum-kaum mayoritas aja gitu. Contoh dari kaum-kaum yang terpinggirkan, yang jarang dapat perhatian adalah misalnya perempuan juga bisa jadi gitu. Dan yang lain misalnya orang tua, anak-anak. Tapi khusus untuk LNOB ini kita targetnya kaum disabilitas. Nah, sekarang kita perkecil lagi gitu ya. Tadi saya udah bilang ini tentang penyandang disabilitas. Tujuan kita di proyek ini apa? Yaitu untuk mendapatkan wawasan mengenai sebaran kampus di Indonesia gitu ya, mengakomodir kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Kok saya bisa dapat tujuan yang kayak gini? Karena sebelumnya sudah ada proses yang panjang, sudah ada wawancara mendalam dengan orang tua dari anak penyandang disabilitas, bahwa ketika anaknya itu insight-nya banyak, tapi ini insight yang sangat khusus gitu ya, sampai ada tujuan yang ini, bahwa ketika anaknya itu udah mau lulus SMA, orang tuanya terus mikir kalau anak ini mau kuliah lagi gitu, kampus mana yang bisa menerima atau mengakomodir kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas mana yang diterima dan jurusannya apa seperti itu. Nah, itu adalah salah satu data yang ingin kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam platform. Kita juga sedang bangun platform. Jadi ini bagian
apa namanya proyek kecil ini bagian dari proyek yang lebih besar lagi gitu, untuk bikin platform untuk orang tua yang anaknya penyandang disabilitas. Jadi ada kayak one stop shopping platform yang isinya informasi-informasi untuk orang tua tersebut. Oke, setelah kita dapat tujuannya, kita pengen pemetaan kampus nih yang menerima penyandang disabilitas. Dan kita identifikasi data dan aksesnya gimana. Sumber datanya udah dapat dari Dikti. Ternyata Dikti sudah memetakan gitu, atau sudah mendapatkan daftar kampus-kampus itu gitu. Tapi aksesnya gimana? Aksesnya itu kalau yang proyek ini dilakukan dengan web scraping. Sebenarnya bisa aja kan kita copy paste gitu satu-satu. Itu kan cuma nama kampus aja. Akan tapi kalau mau lebih otomatis kita pakai web scraping dan kita bisa pakai R gitu. Nah, kemudian setelah didapatkan datanya, kita proses jadi data cleaning dulu, kemudian dianalisa, kemudian divisualisasikan, kemudian diseminasikan. Bentuknya bisa dua, dalam hal ini bisa dalam bentuk tabel, jadi dalam platform itu akan ditampilkan tabelnya, ada nama kampusnya, kemudian dia ada nama jurusan, terima tipe disabilitas yang seperti apa, tapi kita bisa juga bikin chart atau peta. Saya kira yang lebih spesifik satu proyeknya seperti itu untuk yang saya lakukan saat ini. Nah, kemudian ketika kita ini sering jadi perdebatan sih, setiap kita mau web scraping itu pasti di tim kan ada pro dan kontra, maksudnya membahas dulu gitu, ini boleh atau enggak, ini boleh atau enggak. Jadi mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Ini mungkin sedikit bocoran gitu buat teman-teman juga nanti kalau mau web scraping sendiri, data apapun mungkin bisa jadi pertimbangan ya, karena ini daerah yang abu-abu gitu, di Indonesia belum begitu diatur. Kalau argumen bolehnya adalah kalau data ini merupakan informasi publik gitu. Kemudian untuk tujuan yang menguntungkan publik juga, misalnya kalau kita mau riset akademis itu harusnya punya justifikasi untuk bisa apa namanya, kalau kita bisa defend gitu. Ini buat riset akademis, makanya kita web scraping gitu. Kalau enggak, kita nggak bisa riset gitu. Bisa juga untuk jurnalisme data. Argumen boleh lainnya adalah tidak ada larangan eksplisit. Untuk itu kita lihat yang namanya file robot.txt. Jadi kalau kita mau web scraping, biasanya akan ada satu file yang bisa kita lihat, yang namanya robot.txt, itu yang akan ngasih tahu yang mana yang boleh, yang mana yang enggak. Argumen boleh lainnya adalah data bersifatnya non-komersil, kemudian tidak memperlambat kerja server. Jadi kadang datanya boleh gitu ya, informasi publik dan sebagainya, nggak ada larangan eksplisit. Tapi kalau cara kita mengambil datanya kita nge-abuse, yang itu memperlambat kerja server mereka, gitu, itu nggak boleh. Dan juga datanya tidak melibatkan hak cipta atau hak pribadi. Itu argumen boleh. Kalau tidak bolehnya ya tentu merupakan kebalikannya gitu. Bahwa data ini data ini data yang pribadi, sudah tertulis di term of service, nggak boleh gitu. Kemudian ini data komersil yang kalau diambil datanya dapat menguntungkan kompetitor, itu nggak boleh di scraping. Kemudian kalau dia punya file robot.txt juga dia udah secara eksplisit mana yang tidak boleh gitu diambil, mana yang boleh. Kemudian yaitu tadi kalau kita memperlambat kerja server dengan mengambil data mereka, itu juga nggak boleh. Kemudian juga data tersebut melibatkan hak cipta atau hak pribadi. Gitu. Jadi untuk data yang kampus tadi, kita dalam tim memutuskan ini data informasi publik, nggak ada sama sekali komersilnya, nggak ada hak cipta, nggak ada data pribadi, dan kita juga akan mengembalikan data ini ke mana, ke masyarakat gitu. Sebenarnya masyarakat ini bisa mengakses langsung kan di websitenya Dikti gitu. Cuman kita karena mau pakai one stop shopping platform itu, kita kembalikan dengan kita scraping, tapi kita kembalikan lagi ke publik gitu. Jadi menguntungkan publik juga. Jadi semua argumen boleh ini masuk dan semua argumen tidak boleh ini tidak ada gitu untuk kita. Setelah itu pun kita masih komunikasikan lagi dengan Kemendikbud, sampai Kemendikbud yang namanya sekarang. Kita komunikasikan juga ke mereka, walaupun nggak khusus ke Dikti, ketika kita minta data yang lain gitu, yang memang nggak bisa di scraping, yang kita harus ngomong langsung, kita juga bilang kita ngambil data ini perguruan tinggi gitu, dan mereka nggak komplain gitu, artinya memang data yang ini boleh. Jadi kita di Global Post hati-hati banget kalau mau web scraping karena ini gray area gitu. Oke, setelah kita memutuskan di tim bahwa datanya boleh di scraping, kemudian kita lihat dulu ya datanya seperti apa. Jadi ini contohnya kalau kita buka Kemendikbud,
Nah, datanya seperti ini nih yang langsung akan kelihatan. Jadi ini cuma 3 aja, tapi di bawah-bawahnya masih banyak yang lain. Uh, kita akan lihat di sini ada 3 kolom ya, ada nomor, ada kampusnya, ada jurusannya gitu. Kemudian, tapi kalau cuma seperti ini namanya datanya masih semi-structured. Kenapa? Kalau teman-teman pernah belajar data, sebelumnya kan ada yang data itu ada yang structured, semi-structured, sama unstructured. Kalau yang seperti ini semi-structured. Jadi, hmm, contohnya adalah di dalam satu kolom itu masih ada lebih dari satu informasi. Di sini jadi ada nama, tapi ada alamat juga. Di sini juga di kolom yang ini. Ini ada nama jurusannya, tapi ada tipe disabilitasnya juga gitu. Nah, kalau untuk data yang udah structured, yang emang bisa langsung dipakai untuk analisis, itu nggak seperti ini. Katanya kayak gini, ini yang udah diproses, jadi kalau dia kolomnya perguruan tinggi, ya udah namanya aja. Kalau yang alamat dipindah gitu ke kolom yang satunya, kemudian prodinya juga sama, ya mengandung nama prodi aja, tipe disabilitas di kolom yang lain. Gitu. Jadi inilah kerjaan pertama yang akan kita lakukan, membersihkan datanya dulu gitu. Karena kalau kita masih pakai format yang sebelumnya ini nggak bisa dipakai untuk analisa. Jadi datanya masih perlu diproses lagi. Seperti itu. Jadi oke, apa yang akan kita lakukan pertama kita web scraping, kemudian yang kedua begitu datanya udah dapat, kita pisahkan dulu kolom kampus tadi menjadi nama kampusnya dan alamatnya. Kemudian prodinya juga sama, kita bagi-bagi jadi prodi dan tipe disabilitas. Seperti itu. Nah, sampai di sini saya stop dulu sambil mau pindah ke ke codingannya, sambil nanya juga apakah ada yang mau bertanya gitu. Silakan. Ada? Eh, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan boleh langsung raise hand atau ketik di chat. Kalau nggak ada, mungkin aku mau bertanya. Saya mau bertanya nih, Mbak, terkait dengan web scraping tadi. Ya. Eh, untuk scraping dari sosial media, pernah nggak, Mbak, dilakukan di Pulse Lab? Tracking di sosial media, seingat aku enggak, karena kita selalu sosial media itu agak riskan sih, karena dia mengandung data-data pribadi biasanya. Jadi kita selalu pakai agreement kayaknya kalau sosial media. Pakai agreement. Tapi kalau misalnya kayak dari Twitter kan ada API-nya gitu kan, Mbak ya. Kita mau bikin agreement-nya dengan siapa itu berarti, Mbak? Saya tertarik nih karena saya juga lagi belajar tentang web scraping soalnya. Dengan Twitternya langsung sih waktu itu. Cuman Oh, Twitter itu juga semakin susah kan agreementnya sekarang. Dulu enak banget dapat datanya lengkap, ya. sekarang udah semakin susah. Sebenarnya Twitter memperbolehkan kalau nggak salah kan di scraping Iya, iya, kan datanya. ada API-nya. Ya, jadi nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau buat buat riset yang apa ya, kalau kita di UN kan, kalau buat eksplorasi boleh, tapi kalau Hmm. misalnya, maksudnya eksplorasi kan dapat insight gitu. Cuman kalau eksplorasi data Twitter kan mereka sangat dibatasi kan. Misalnya sehari cuma boleh berapa berapa ya? Saya nggak ingat, Ya, batasannya bisa beda-beda. Pokoknya tuh kita nggak bisa dapat yang keseluruhan. Nah itu tuh susah gitu untuk bilang ngasih insight ke stakeholder kita gitu. Batasannya banyak banget gitu, harus banyak asumsi. Jadi kita biasanya nggak kayak gitu. Maunya dapat datanya semua. Makanya iya harus sih pakai ya. agreement. Iya, iya. Memang saya setuju tadi dengan kalimat bahwa ini gray area gitu. Jadi terkadang tuh ketika memutuskan, ini oke nggak ya saya pakai datanya, saya boleh nggak ya misalnya scraping dari Instagram. Kan Instagram sendiri juga menyediakan official API gitu kan, Mbak. Nah, itu kayaknya apakah boleh gitu ketika saya scraping sesuatu terkait caption dari akun-akun yang dia tidak di private kayak gitu. Itu Hmm. belum ini Mbak ya, masih gray area juga ya. Lihat aja di robot.txt-nya. Biasanya Coba. diatur di situ sih. Nah, Oke, oke Mbak. Thank you Mbak. Kita lanjut ke codingannya aja berarti ya. oke. Oke, kita akan coba mulai ke codingannya. Oke, semoga terlihat ya. Oke.
Jadi karena ada yang masih baru banget katanya, nggak tahu sih. Saya juga nggak tahu. Jadi kalau di R itu mula-mula kalau secara teknis ya langsung kita load package-nya dulu gitu. Kalau nge-load itu kan ya udah codingnya library seperti ini. Tapi kalau misalnya package-nya belum ada sama sekali, kita harus install kan. Jadi library-nya ini kita install dulu sebelum sebelum di harusnya ini diinstal dulu sebelum apa namanya di load. Jadi install package. Misalnya ini kasih contoh aja. Di sini sebenarnya udah ada sih, saya udah punya. Ini ngasih contoh aja. AirFest ini, jadi ada 3 di sini package yang akan kita pakai. Yang pertama AirFest ini buat scripting kalau nggak salah. Kemudian yang kedua Tidyverse ya di sini. Tidyverse ini kayak all in one atau one stop shopping juga untuk data processing gitu. Data processing, pre-processing, dan yang digital dua ini adalah untuk yang visualisasi. Jadi ini contoh kalau kita menginstal package itu kayak apa. Oke, dia sedang. Kalau dia udah selesai seperti ini, maka saya bisa untuk mulai ngeload satu-satu ya, masukin satu-satu package-nya seperti itu. Ini kan ada kelihatan kalau untuk Tidyverse itu dia akan konflik dengan package stats gitu. Cuman saya nggak tahu yang mana ya yang akan dipakai di playernya atau statsnya. Jadi dia punya sama-sama punya filter di sini komennya nanti salah satu codingnya ada kata-kata filter. Biasanya sih yang akan dipilih sama RStudio atau R-nya itu adalah yang ini, karena ini yang nggak ada tanda silang. Jadi kalau kita mau pakai yang di player, harus lengkap gitu. Nggak boleh pakai filter aja. Tapi kayaknya saya nggak ingat saya pakai filter atau enggak. Pokoknya kita lihat nantilah. Ini saya lupa-lupa ingat gitu, nggak pernah coba ingat coding. Oke, langsung aja. Pertama kita define gitu, URL-nya pakai yang mana. Nah ini adalah kalau kita buka URL ini langsung menuju ke page yang tadi saya share di slide deck. Jadi kita define dulu URL-nya, kemudian kita lihat itu URL itu apa sih isinya. Ya udah seperti ini aja gitu, simple. Kemudian dari sini kita akan coba baca HTML-nya dulu, jadi web page secara keseluruhan. Web page, kemudian kita lihat web page itu kayak apa sih. Kalau nggak salah tuh, dia model-model kayak gini, ada CSS style dan sebagainya. Dan pokoknya semua isi dari web page itu sih gitu. Nah, kemudian kita kan cuma hanya akan mengekstrak tabelnya aja nih gitu. Jadi kita ngambil tabelnya aja atau tabel dari web page tadi itu, kemudian kita lihat di sini apa. Mbak Rajius, Ya, mohon maaf nih, ini tadi ada yang private chat, mungkin bisa agak dipelanin oh, penjelasannya. oke oke. Iya, mungkin sambil saya tanya dulu, teman-teman ada yang belum download materinya, mungkin bisa raise hand. Kalau ada yang belum download, coba kita cek ada yang raise hand nggak? Oh mungkin mau sekalian ini ya, maksudnya sama-sama ngerjain ya gitu. Iya, iya, biasanya seperti itu sih. Jadi kita kayak run bareng-bareng kayak gitu. Terus kalau mereka misalnya mengalami kendala, nanti bisa langsung tanya. Kayak gitu sih Mbak biasanya. Oh oke. Ya, Jadi saya tunggu kalau gitu ya. ada yang Sampai belum, sampai di tabel. iya, ada yang belum download. Ini kayaknya nggak ada yang raise hand, berarti udah download semua. Ada yang terkendala untuk install library-nya, bisa raise hand. Nggak ada yang raise hands ya. Udah semua nih. Ayo kalau ini kita soalnya bareng-bareng sih belajarnya. Jadi biasanya emang kalau ada yang belum, mereka bisa bilang tuh saya belum nih lagi install library kayak gitu. Ya, Karena nggak ada yang raise hands, dianggap udah. udah ya, udah ini ya, udah pada nginstal library-nya ya, udah jalan ya running well. Kalau belum nggak apa-apa bilang aja, nanti kita bisa mungkin bisa kasih bantuan gimana cara installnya. Karena emang ada Mbak beberapa yang baru pakai, jadi mungkin kesulitan dengan cara instalasinya sendiri.
Atau malah mungkin ini kan saya langsung masuknya ke RStudio gitu. Nah, Takutnya ini ada yang raise hands. Mbak Dwi, terkendala install library-nya atau gimana, Mbak? Mau nanya sih Mbak. Oh iya, silakan, silakan. Jadi ini kan tadi kan untuk web scraping, ini kan misalkan dari apa namanya website yang bisa diakses publik ya. Bagaimana jika website untuk database riset, misalnya kayak penggunaan Redcap atau Kobotobox itu ada pengalaman nggak Mbak? Misalkan adakah URL yang bisa dilakukan untuk eh, scraping data sehingga bisa diambil tabelnya yang langsung impor ke R gitu. eh maaf tadi contohnya apa ya? Redcap. Saya nggak tahu itu apaan tuh. Mungkin bisa Oh, ditulis oke. di chat, Mbak, websitenya. Kobot. Eh, Oh, Cobotolbox itu juga salah satunya. Terus Redcap aku eh, tulis di chatbox ya. Kalau Kobo boleh nambahin, Kobo kan biasanya ada spreadsheet-nya ya, output-nya ya, yang bisa diakses ya, kalau nggak salah. Robot Toolbox. Oke, jadi Iya, datanya gini. bisa diekspor. Oh ya, sorry gimana Mbak? Lanjutin Mbak. Oh enggak kok, silakan lanjutin dulu sambil saya ngelihat ini apa gitu. Saya belum pernah dengar. Oh ya, biasanya kalau kayak Redcap atau Kobo Toolbox itu bisa diimpor, soalnya bisa diekspor dalam bentuk spreadsheet. Tapi kalau misalkan yang maunya nggak perlu download secara berkala gitu, jadi langsung dikonekin aja ke servernya gitu barangkali ada caranya. Oke, em, yang saya contohkan di sini kan memang spesifik banget ya. Jadi tabel yang ada di webpage publik yang bisa langsung diambil gitu. Jadi makanya bisa sesimpel itu. Kalau misalnya tantangannya adalah di luar yang ini, codingannya pasti beda gitu. Dan tergantung apakah misalnya si tabelnya ini kan maunya macam-macam, ada yang mau langsung connect, ada yang mau langsung otomatis download dan sebagainya, ada yang nanti caranya ada yang pakai API, ada yang harus scrapingnya itu ada yang terhalangi firewall dan sebagainya. Jadi bisa nggak bisa, saya nggak bisa ngasih jawaban itu karena sangat spesifik banget, fit for purpose untuk coding-codingannya itu gitu, kayak gitu Mbak. Oke, makasih Mbak. mungkin mau ikut nanya nih ke Mbak Dwi. Itu website yang tadi Mbak sebutkan, apakah perlu login, Mbak, untuk masuk, untuk bisa lihat datanya? Iya, harus ada login info. Oh, berarti tuh kayak ada, mungkin terkait etik tadi kali ya, Mbak ya, Rajis ya, yang tadi Mbak sebutin tadi. Em, Sebenarnya ada sih cara cheatingnya gitu, jadi kita bisa pakai pakai headless browser gitu, misalnya kayak Selenium atau semacamnya, nanti bisa di codingnya. Jadi kita nanti bisa programming biar dia tuh kayak ngeloginin gitu ke dalamnya. Cuman eh, terkait dengan boleh apa enggaknya, nah itu saya kurang tahu. Cuman kalau membahas apakah suatu website yang private yang perlu login kita bisa scraping, sebenarnya ada cheatingnya sih. Cuman tadi itu terkait dengan regulasinya mungkin yang perlu dicari tahu dulu Mbak sebelumnya. Iya, saya kalau scripting yang lebih rumit dari yang ini, misalnya harus login, itu kan nggak pakai R biasanya. Saya pakainya Python. Ya juga pakai Selenium, Beautiful Soup, atau apa ya, kayak gitu-gitulah gitu, ada firewall dan sebagainya. Jadi kalau udah pakai login tuh semakin kompleks gitu. Kalau semakin kompleks, hati-hati gitu dengan privacy, etika, dan sebagainya. Kayak gitu. Semoga menjawab ya Mbak Dwi ya. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan kah sebelum kita lanjut lagi ke codingannya? Barangkali dari Tiara, barangkali karena saya kenal jadi saya panggil-panggil. Tiara, ada pertanyaan nggak Tiara? Pas dulu Kak. Pas ya, tapi aman ya Tiara ya, bisa ya, lanjut. Ya bisa. Oke Mbak, silahkan Mbak Rajus, lanjut. Ya. Oke, saya lanjut lagi untuk cek sampai di sini di tabel data. Jadi
saya asumsikan, tapi kalau asumsinya salah, tolong dikasih tahu. Jadi saya asumsikan teman-teman sudah bisa sampai di bagian yang ini ya, tabel data. Jadi udah bisa ngekstrak tabel dari halaman yang tadi HTML, yang mana tabelnya itu adalah berbentuk seperti ini gitu. Ini udah saya coba load juga. Jadi seperti tadi ada 3 kolom ya, nomor, ada PT-nya apa, kemudian ada prodinya seperti itu. Nah ini kan dia kebetulan table ya, jadi tabel di R itu kan ada 2 jenis, ada yang kayaknya ada yang data frame, ada yang data frame plus table. Coba kita lihat itu enggak. Kalau kita mau melihat ini, oh enggak kayak gini. Jadi ketika kita mengekstrak tabel seperti ini, sebenarnya dalam satu webpage itu bisa lebih dari 1 tabel. Kebetulan aja di webpage yang ini cuma 1 tabel gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 itu harus di-define lagi yang mana tabel yang diinginkan. Jadi kita akan running juga yang ini. Walaupun kita sebenarnya udah tahu cuma dari 1 tabel, kita mau definisikan lebih lanjut. Ini tabel yang pertama gitu yang mau kita ambil. Jadi desired tabelnya akan sama persis kok dengan tabel data isinya. Nah, kita akan kerja dengan desired tabel ini gitu. Jadi kita mau lihat plus desired tabel. Oke, jadi ada TBLDF, table, data frame. Table itu yang kayak gini, dia rapi banget. Dia rapi banget. Kalau misalnya saya mau ngelihat desired tabelnya ini cuma pakai format data frame, ya, seperti ini, dia itu akan agak berantakan. Jadi coba saya cuma set aja ngeliatin baris yang pertama. N sama dengan 1. Nah, kayak gini. Dia akan memperlihatkan sampai habis gitu ya semua informasi, tapi jadinya kan bertimpa-timpa kayak gini. Jadi ada kekurangan dan kelebihan kalau kita pakai format table sama format data frame seperti itu. Kalau table dia lebih rapi, tapi informasinya kalau panjang ke kanan tuh nggak kelihatan kan, dipotong sama dia. Cuman dia tuh pinter, jadi kita nggak ngapa-ngapain, dia cuma desired table aja, tapi dia cuma ngeliatin 10 yang pertama. Kalau desired table-nya dibiarin, pakai as data frame seperti ini, tapi saya nggak memutuskan mau berapa baris yang ditampilkan, dia akan menampilkan semuanya gitu. Jadi layar kita jadi penuh gitu. Jadi ada kekurangan dan kelebihan. Untuk ngelihat yang pertama udah benar dikasih table formatnya, tapi nanti saya akan banyak kerja pakai data frame gitu. Jadi akan agak ribet, harus akan mendefinisikan as data frame dulu, habis itu dikasih n sama dengan berapa. Oke, nah ketika sampai di sini harusnya masih gampang. Kemudian kita akan masuk ke langkah yang kedua yang tadi udah saya sampaikan. Kita mau memisahkan, ini kan masih nih. Coba kita lihat di sini. Nah, ini dia nama kampusnya. Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini. Nah, kemudian nama jalannya itu langsung gitu, langsung ketemu sama ujung nama kampusnya. Demikian juga dengan prodinya itu langsung ketemu tanpa spasi gitu dengan tipe disabilitasnya. Jadi ini yang mau kita cleaning gitu. Kita mau pisahkan dulu nama kampus sama nama jalan, kemudian kita mau pisahkan saja prodinya sama tipe disabilitas gitu. Nah, kebetulan karena data ini adalah data teks, ya udah kita jadinya agak main text manipulation gitu. Walaupun ini sebetulnya meeting bukan khusus ngomongin text manipulation ya, tapi yang kepake ini karena datanya ini seperti itu. Tapi kalau misalnya saya ambil contoh data yang lain, masih dengan kerangka framework data science flow yang sama, tapi misalnya datanya data spasial, ya udah codingan spasial, package-package yang di luar tadi itu udah beda lagi. Kalau datanya data angka-angka, package-nya beda lagi. Jadi ini cuma satu contoh aja, bahwa codingan-codingan yang ngikutin datanya seperti apa tipenya. Nah, itulah sebabnya kita harus udah tahu tipe datanya kan dari awal gitu. Untuk siap-siap. Oke, nah sekarang kita akan mulai. Jadi ada 2 kerjaan. Pertama, mau misahin nih, nama kampus sama nama jalan. Gimana caranya? Nah, ini nggak ada di textbook gitu. Jadi ini kayak codingnya fit for purpose aja, sesuai dengan tujuan. Nggak ada caranya gitu. Datanya juga kita baru ketemu kayak gini. Saya juga baru pertama kali gitu melihat data yang kayak gini.
Jadi kalau menurut tebakan saya sih, jadi ini banyak nebaknya, banyak asumsi sebenarnya yang harus divalidasi di belakang. Untuk memisahkan nama kampus sama nama jalan, ini nih unik banget gitu, pertemuan antara huruf kecil sama huruf kapital gitu. Jadi ini yang akan saya pakai dulu. Saya akan memisahkan, jadi ada codingan namanya seperet di sini. Jadi pisahkan, saya bilang pisahkan kolom ini perguruan tinggi menjadi 2 kolom. Jadi ini satunya nama kampus, satunya alamat gitu. Caranya gimana? Cara memisahkannya adalah yang satunya itu adalah kamu cari pertemuan antara huruf kecil yang kemudian langsung tanpa spasi ketemu sama huruf kapital gitu. Maka huruf kecil itu sampai dari depan sampai ke huruf yang terakhir itu adalah namanya, kemudian dari huruf kapital selanjutnya sampai terakhir adalah alamatnya. Seperti itu. Oke, jadi ini saya langsung running aja. Ini. Kemudian kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke. Ini semoga saya cukup lambat ya. Kalau misalnya masih terlalu cepat, silahkan dikomplain. Sekarang kita lihat ini kolom aslinya seperti ini, perguruan tinggi. Nah ini udah terbagi 2 ya, dan dia udah terpisah ya antara nama, kemudian alamatnya juga udah bisa, ya kan? Jadi seharusnya asumsi saya udah betul gitu cara misalnya. Tapi ternyata di belakang nanti, jadi ini kan proses yang udah saya jalani gitu. Saya pikir udah benar nih semuanya, tapi ternyata enggak. Di belakang nanti saya ketemu satu baris yang tidak mengikuti rule yang ini, gitu. Sehingga harus fix-nya manual, yaitu yang ini. Dicek sih. Ini kalau saya cek ada satu nama kampus, ya, yang namanya sama nama jalannya itu sama-sama huruf kapital. TGRI, I-nya kapital, J-nya juga kapital. Dia nggak misah jadinya. Nah, jadi perguruan tingginya masih sama gitu dengan yang asal, alamatnya kosong. Tapi ini ketemunya di belakang. Jadi codingannya saya bawa ke depan untuk fix manual di sini. Tapi sebetulnya ketemunya dan ngefixannya itu di belakang. Artinya proses untuk data cleaning itu iteratif gitu. Jadi bukan linear, membersihin di depan, habis itu dapat yang bersih, kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, nggak seperti itu. Kita ngebersihin, kemudian ketemu sesuatu yang harus difixkan, balik lagi ke awal. Dan itu nggak sekali, itu bisa bolak-baliknya beberapa kali. Analisa juga sama, visualisasi juga sama. Jadi proses-proses ini nggak ada yang linear, semuanya iteratif. Karena ini cuma satu, saya juga manual aja gimana cara untuk memisahkannya, ya udah gitu. Jadi saya akan pakai imitate ini mengubah tapi ada conditionnya. Jadi case when ini semacam if gitu ya. Tapi saya pakai case when kalau jadi player. Jadi case when itu if, jadi jika di perguruan tinggi ini nama kampusnya ini bla maka saya minta kolom yang kedua, yang ini adalah nama kampus aja gitu. Tapi cuma itu yang diubah, sisanya namanya true. Itu nggak berubah. Jadi emang ini sintak yang khusus banget sih. Kalau teman-teman belum pernah sama sekali, mungkin masih agak bingung logikanya gimana. Tapi intinya adalah saya akan mengefikskan baris yang ini yang nggak bisa secara codingan otomatis tadi gitu. Jadi saya ganti satu-satu. Nah, perguruan tinggi saya pisahkan nama dan alamatnya secara manual. Sebenarnya ini adalah kalau kita mau kerja manual ya seperti ini gitu satu-satu gitu. Kalau nama perguruan tingginya A, maka pisahkan namanya kemudian alamatnya satu-satu gitu. Karena kita bisa punya codingan yang udah diciptakan sama package-nya, ya udah cuman segini aja. 1 2 3 4 5 baris. Sedangkan yang ini yang manual. Jadi kita coba lagi, kita fixkan secara manual. Dan sekarang kita lihat.
Ini udah nggak ada karena nama perguruan tingginya udah beda. Kalau saya buang nama jalannya seperti apa? Nah, sekarang dia udah ganti gitu ya. Jadi udah benar namanya dan dia udah bisa juga. Saya harap ini nggak membingungkan, tapi saya coba stop di sini dulu. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Atau teman-teman mungkin masih berproses gitu, jadi saya kasih waktu sebentar. Atau saya kembalikan dulu nih ke Mbak Erika. Ada yang mau ditanyain nggak, Mbak? Atau mewakili pertanyaan teman-teman? Gitu. Teman-teman ada yang mengalami error kah ketika menjalankan baris demi baris? Aman Kak, aku mau nanya satu dong. Oh ya, silakan Kak. Mbak Rajis, aku kan nggak pernah web scraping ya, tapi kalau di sini kan perintah untuk narik tabel itu yang HTML underscore table di atas tadi. Berarti kalau kita perlu ngambilnya teks atau yang yes, kalau kita perlu ngambil teks berarti dia HTML underscore ada perintahnya beda-beda ya memang di Iya, situ. iya. Mestinya beda-beda. Saya library-nya pakai RPS nih, jadi kemungkinan di RPS-nya, documentation-nya yang akan ngasih tahu apa aja. Oke, makasih. Ada lagi? Atau masih ada yang perlu waktu? Teman-teman yang lain ada yang mengalami kendala nggak? Mungkin atau ketika menjalankan baris-baris itu bertanya ini saya ngeran apa sih sebenarnya? Ada yang kayak gitu nggak? Kalau misalnya ada, silakan ditanyakan aja. Ini saya sedang ngapain ini? Apakah cuman enter-enter aja, run? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita di sini belajar bareng ya teman-teman ya. Jadi sangat diharapkan kalau emang ada yang belum paham, ditanyakan aja. Kita punya narasumber yang luar biasa nih. Wah, nggak ya luar biasa dong. Nggak luar biasa, biasa aja. Oh ya Mbak, aku mau tanya ini Mbak terkait dengan regex. Itu kan untuk yang parameter sep ada function separate itu kan pakai regex ya. Nah kalau dari Mbak Rajis biasanya gimana Mbak untuk tahu pattern regex atau regular expression yang tepat untuk memenuhi yang kita mau tuh gimana sih gitu? Ada trik-triknya nggak Mbak biasanya? Itu kan agak rumit ya kalau di saya. Iya, benar. Iya, benar. Itu emang rumit. Saya sendiri nggak pernah mencoba mengingat coding apapun, kecuali yang penting-penting banget ya. Yang penting-penting banget itu buat saya adalah yang muted kayak gini, muted sama case when. Itu penting banget, karena selalu kita itu perlu manual fix, selalu kita perlu conditioning gitu. Tapi kalau regex itu kan tergantung tipe data. Kalau kita lagi data teks, iya memang pakai. Kalau enggak, ya udah yang lain gitu. Nah, karena memang ada banyak hal yang harus di counter di saat yang bersamaan, dan saya nggak mau ingat-ingat, jadi saya biasanya kan carinya Stack Overflow. Kuncinya kan adalah kita tahu dulu kita mau ngapain gitu. Kalau tadi kan saya udah tahu saya mau ngapain, saya mau misahin nama perguruan tinggi sama alamat gitu. Dan caranya saya juga udah tahu. Secara bukan coding ya, maksudnya saya udah tahu bahwa ini saya nebak pertemuan huruf kecil sama huruf kapital yang akan jadi pemisah. Dari situ ya udah langsung juga gitu tanya ke bukan nanya sih, ngeliat ke Stack Overflow misalnya, dan di situ kan ada banyak jawaban tuh biasanya kalau pas kebetulan kita ketemu, kalau beruntung kita akan ketemu orang yang udah pernah nanya, kemudian akan ada banyak versi-versi jawaban yang bisa dicoba satu-satu gitu. Itu sebelum-sebelumnya, dan memang butuhkan komunitas-komunitas kayak gitu yang bisa ngasih tahu orang lain. Jadi mereka datang dari berbagai bidang gitu, ngerjain hal yang berbeda-beda, tapi kebetulan counter data masalah yang sama, sehingga codingan ini pun sebetulnya, ini juga saya mau bilang, tapi saya lupa bilang, codingan ini nggak satu-satunya gitu, nggak unik. Artinya ada codingan-codingan lain yang juga bisa menyelesaikan masalah yang sama gitu. Kebetulan ini salah satunya aja, gitu. Salah satunya aja, kayak gitu. Nggak ada trik yang gimana-gimana banget sih, emang manual aja, harus nyari sendiri. Apalagi yang metode kayak regex. Iya Mbak, ya soalnya saya beberapa kali mengalami ketika mau menggunakan regular expression itu ya agak lama nyoba-nyoba juga kan, dapat pattern dari Google atau dari tempat lain, dicoba nggak works gitu. Jadi mungkin ada cara cepat, tapi nggak ada ya ternyata Mbak ya, emang coba-coba ya. Kalau mau cara cepat sekarang ada, waduh saya bocorkan nggak ya? Jadi kalau teman-teman tahu yang namanya ChatGPT, Oh, coba aja. ya.
Tanya ya, how to gitu gitu ya di ChatGPT. Oke, oke. Iya, cuman ChatGPT caranya beda dengan cara nyari di Google ya. Kalau Google kan kita kayak ya udah kayak search gitu kan. Kalau ChatGPT itu dia nggak akan ngerti kalau kita nggak kasih datanya. Jadi kita harus kasih tahu dia data, kalau datanya kayak gini, kemudian saya masalahnya kayak gini, kamu gimana ngodingnya gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah kita harus cukup expert untuk ngasih tahu dia data yang benar gitu. Karena kita nggak bisa upload data itu. Jadi kita harus kayak bikin dummy datanya sendiri dulu yang Iya. menggambarkan masalahnya kita. Itu udah lain lagi gitu. Iya, iya. Tapi Tapi itu tetap tips yang ngoding juga. berharga sih. Tapi tips yang berharga dan bisa dicoba juga sih, Mbak. Kalau misalnya mau cepet tahu, kayak nanya ke teman ya, saya mau bikin ini gimana ya di R gitu kan ya, kayaknya. Kurang lebih kayak gitu ya, Mbak ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Cuman kalau ke temen tuh kita tinggal liatin datanya, otomatis gitu ya. Kalau ChatGPT tuh nggak bisa, kita harus ngoding lagi, bikin data frame, dan tergantung datanya. Saya kalau data kayak gini, gampang sih sebenarnya, bikin aja kayak 2 baris gitu kan. Hmm. Atau iya, bikin aja kayak 2 baris. Mungkin ChatGPT udah langsung ngerti. Yang paling itu data spasial kok yang udah saya pernah coba. Untuk nanya ChatGPT codingannya apa, karena data spasial itu spesial banget. Oke, Mbak, makasih. Oh, ini juga ada yang bertanya via private message. Ini nggak tahu kenapa nggak pada mau nanya langsung aja. Intinya nanya itu mutate function buat apa gitu, Mbak. Kalau mau tahu suatu function tuh kita ya ini tips saya. Kalau mau tahu itu apa sebenarnya bisa nanya langsung dulu lihat atau lihat dokumentasi. Mutate itu apa? Jadi tanda tanya, ketik mutate, dia akan jelasin gitu. Dia mutate ini adalah ini akan bilang gitu apa namanya bikin kolom baru biasanya, atau bisa juga mengubah isi kolom yang lama untuk memodifikasi. Dalam hal ini saya memodifikasi kan, karena sebenarnya nama kolom ini udah ada duluan, kan udah saya bikin di sini. Jadi tujuannya tuh ada 2, antara satu bikin kolom baru kalau belum ada namanya, atau yang kedua adalah memodifikasi isi dari kolom yang lama kayak gitu. Nah ini caranya udah ada di sini semua nih. Gimana dan dari contohnya juga kalau nggak salah di bawah-bawah sini. Kayak gitu. Nah, ini gampang loh kalau misalnya pas lagi ada kayak gini, ini gampang banget. Mana ya? Kita cari contoh yang gampang. DF tiba ini atau yang atas-atas aja deh. Forward, select mana? Coba kita lihat ya banyak. Kadang kita juga perlu nyoba sih sampai dokumentasi itu. Oke. Jadi sebenarnya kayaknya Star Wars itu ada data namanya Star Wars yang udah built-in di sini, kemudian dia cuma ngambil name sama nama kolom itu. Jadi sebenarnya aslinya cuma ada kolom name, ada kolom mas aja. Tapi kemudian kita mau dapat square-nya, mas kuadratnya berapa, kemudian dikuadratkan lagi. Jadi kita pakai komennya mutate gitu. Jadi menambahkan kolom baru, kemudian kita definisikan kolom ini isinya apa. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, thank you Mbak. Makasih. Jadi ada tipsnya tuh ya teman-teman ya. Kalau ada yang baru belajar R dan ketemu function yang belum pernah dipelajari sebelumnya, bisa pakai trik yang tadi, tanda tanya, terus nama functionnya. Nanti R akan ngasih tahu itu apa. Gitu ya Mbak Ajis ya. Iya, betul. Oke Mbak, terima kasih. Silakan dilanjutkan Mbak. Oke, nah tadi kita udah sampai memisahkan kampus sama alamat, dan ini termasuk gampang gitu. Yang agak susah, jadi saya udah bilang agak susah duluan, karena kalau ngeliat codingnya itu agak panjang. Itu untuk yang prodi. Nah, kenapa? Nanti kita lihat kenapanya. Jadi pertama kita akan balik dulu ke sini ya. Nah, kita lihat prodinya ya. Contoh prodi di sini seperti ini kan. Jadi S1 bimbingan dan konseling, dia langsung masuk ke tipe disabilitas gitu. Ini sesuatu yang masih bisa kita pisahkan dengan trik yang sama. Jadi kalau ngelihat ya, nah ini masih sama persis kayak di atas. Name split saya pisah gitu, tapi agak sedikit beda sih. Radiusnya masih sama. Jadi pertemuan antara huruf kecil sama huruf kapital itu dipisah. Saya coba runnya ini dulu gitu ya.
yang baris pertama dulu seperti ini, kemudian kita mau melihat ininya aja, baris yang pertama dulu. Seperti apa sih kalau misalnya kita pisahkan yang sekarang yang prodi ini? Oke, ini dia, kita akan melihat yang ini. Ini prodi, kemudian dia bikin name split. Name split ini masih satu kolom aja kalau kita berhenti di codingan yang ini. Belum yang di bawahnya ya, masih sampai di sini aja. Dia memisahkan prodinya. Nah, sekarang udah enggak menyatu lagi. Yang B ini sebelumnya kan melekat sama yang A di sini, gitu, nggak ada spasi. Sekarang dia udah kasih koma. Kemudian udah misah nih antara prodi sama tip disabilitas walaupun masih dalam satu value yang sama. Kalau misalnya kebetulan baris pertama itu memang cuma satu prodi dan satu tipe disabilitas. Sekarang kita lihat yang kedua. Kalau yang kedua kita pakai slice ya. Jadi baris kedua. Kalau head itu dari atas sampai ke bawah. Kalau slice itu khusus barisnya aja. Baris yang kedua. Oh, slice. Barisnya slice juga kali ya. Ya. Pakai N. Nah, sekarang kita lihat. Kalau untuk yang kedua, kampus yang kedua itu prodinya seperti ini, bekerja terus. Nah, ini kan masih gabung, tapi begitu di name split dia udah misah. Namun dia punya tipe disabilitas itu lebih dari satu untuk prodi yang ini. Gitu. Itu bedanya sama yang tadi kampus yang pertama. Kampus yang ketiga itu lebih rumit lagi. Seperti ini. Jadi dia itu ada dua prodi. Pertama D3 Tata Boga, yang kedua Tata Hidangan. D1 Tata Hidangan. D1 Tata Hidangan. Gitu. Jadi nggak seperti yang tadi nama kampus cuma ada alamat gitu aja, udah gitu. Kan simple. Kalau yang ini nih bermacam-macam gitu patternnya. Ada yang prodinya cuma satu, kemudian tipe disabilitasnya satu aja, begitu ke data selanjutnya prodinya tuh masih satu, tipe disabilitasnya udah lebih dari satu, yang satunya lagi malah lebih kompleks lagi gitu. Prodinya lebih dari satu, tipe disabilitas juga lebih dari satu. Oleh karena itu caranya nggak bisa langsung sama kayak yang ini yang tadi nama kampus gitu. Dan di sini sekarang saya perlihatkan dulu sebelum running langsung di sana seperti apa. Jadi masih sama pakai data frame lagi. Kan sama dengan dua. Jadi kita ngelihat dua kampus pertama. Ini di sini saya ada tambahkan komen Anes Weather. Jadi digeser gitu prodinya, yang tadinya kan masih gabung tuh prodi sama tipe disabilitas masih gabung gitu kan. Yang ini semuanya masing-masing akan punya kolom sendiri. Contohnya oke, ini dia. Name split 1 ini D3 di sana. Jadi udah itu aja gitu. Ini udah sesuai dengan yang saya mau gitu. Dia satu kolom ya udah satu cell itu satu value. Enggak lebih dari satu. Kemudian name split 2 itu apa? Name split 2 itu adalah tipe disabilitasnya. Seperti itu. Kemudian ada name split 3. Name split 3 ini masih NA sampai 44. Loh, kok sampai 44? Iya. Karena kita cuma melihat dua data aja dulu. Gitu. Mungkin agak bingung sih melihatnya. Seperti ini. Name split 2 ini masih bermasalah ya. Name split 1 udah benar, dia memisahkan prodinya aja. Name split 2 belum. Name split 2 karena kebetulan yang kampus pertama tadi kan cuma satu aja tuh prodinya, ya udah gitu. Ini name split untuk kampus kedua ini masih gabung-gabung gitu. Nah, ini yang nanti fase terakhirnya, yaitu gimana caranya name split yang kosong-kosong ini akan menampung pemisahan-pemisahan dari prodinya ini. Jadi ini saya running dulu.
Dan ini adalah sesuatu yang panjang banget codingannya, dan ini lama banget baru ketemu caranya sebenarnya. Saya nggak sarankan untuk pemula memahami ini, karena mungkin ada cara yang lebih efisien gitu. Tapi kalau misalnya mau dibahas satu juga boleh sih, cuman saya nggak yakin worth it aja gitu. Coba kita lihat aja hasilnya seperti apa. Tapi kan tadi saya udah bilang bahwa saya maunya yang tadi kolom-kolom tipe disabilitas yang masih ngumpul-ngumpul jadi satu itu dia akan manjang ke kanan gitu, punya kolom-kolom sendiri seperti itu. Dan ada sampai 44 karena ada kampus yang sampai 22 tipe disabilitas kalau nggak salah. Ya. Kalau saya langsung running di sini. So, kita lihat dua kampus pertama. Nah, ini hasil akhir yang saya mau. Jadi dalam prosesnya ini, di codingan yang panjang ini, itu nanti setiap tipe disabilitas itu akan pertama manjang ke kanan dulu, dia punya kolom sendiri, tapi kemudian itu saya turunin ke bawah. Jadi tipe disabilitas itu cuma jadi satu kolom, cuma kampus sama prodinya dia itu akan mengikuti atau merepetisi jumlah disabilitas contoh sampai 8. Karena ini 8 ini mengikuti 3 kampus yang tadi. Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini ini cuma satu, ya, karena dia memang prodinya cuma satu, tipe disabilitas juga cuma satu. Tadi kita udah tahu itu. Akademi Pekerjaan Sosial Kupang tadi yang kampus kedua, ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak bahwa dia itu ada, kalau nggak salah ada satu jurusan aja, yaitu D3 Pekerja Sosial, tapi dia menerima 3 tipe disabilitas. Jadi dia ngulang 3 kali gitu. Karena kita lihat dia ada 3 di sini. 3 kali nama kampusnya. Dan Akademi Tata Boga, kalau ada yang ingat datanya, dia itu ada 2 jurusan atau ada 2 prodi. Yang pertama D3 Tata Boga yang menampung 3 disabilitas. Yang kedua D1 Tata Hidangan, dia menampung 1 disabilitas. Jadi ini adalah data structure yang saya mau dan akhirnya berhasil kayak gini. Tapi apakah kemudian pertanyaannya codingan yang ini efisien? Saya nggak tahu gitu. Waktu itu nggak menjadi pertimbangan codingannya efisien atau enggak. Yang penting dapat hasilnya benar seperti itu. Saya stop dulu sampai di sini karena ini agak complicated. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mbak Rajus, mau tanya nih, name split itu tadi kenapa Mas sampai 44? Kalau tadi ngelihat ininya ya, strukturnya. Name split itu sampai 44 karena kan name split 1 itu adalah untuk prodi biasanya. Kemudian name split 2 adalah untuk tipe disabilitas. Nanti kalau misalnya ada prodi lain lagi, dia akan masuk ke name split 3. Kemudian untuk tipe disabilitas dari prodi yang kedua itu masuk ke name split 4. Jadi kalau dia sampai 44 itu berarti ada kampus yang prodinya mungkin sampai 22. Berarti dari 2 kali 22 ya berarti ya, 44 Iya. ya. Oh, oke, Iya. Mbak. Baik, Mbak. Jadi ada kampus yang sampai 22 prodinya menerima penyandang disabilitas gitu. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Ada yang mau bertanya Mbak, dari Hesmi? Silahkan langsung open mic saja.
Baik Kak, kalau seperti itu kan datanya data NA ya. Kalau data NA itu mempengaruhi hasil nggak nantinya Mbak? Data NA yang mana ya? Yang tadi kan kalau dulu pernah sempat pakai ya data yang seperti itu. Ternyata untuk hasil akhirnya itu mempengaruhi nilai akurasinya Mbak. NA Maksudnya kan dianggap, ini Hah? data NA yang ini, data NA Ah, yang ini. ah, Oh, ini masih enggak, ini masih dalam proses soalnya. Ini kan oh masih dalam gitu. proses aja. Ketika hasil akhirnya kan yang di sini yang udah rapi. Ini nggak ada NA-nya. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya ada data NA tuh sekian banyak itu akan mempengaruhi hasil akhir nggak sih Mbak? Atau perlu dihapus aja? Data NA itu biasanya kita akan ketemu di sini, di stage yang ketiga, eksplorasi data. Ini kan tadi kita masih nyiapin datanya nih. Kalau teman-teman yang memang sudah langsung dapat data dari orang lain, udah dalam bentuk CSV gitu, udah bagus, udah structure, biasanya kan kita akan langsung masuk ke data, ke eksplorasi data kan. Nah, di situ baru akan kita lihat apakah ada NA-nya atau enggak, berapa persen. Jadi itu memang harus dilihat satu-satu kolomnya. Kalau misalnya di atas berapa persen ya, yang langsung harus langsung dibuang gitu. Ada rule-nya sih. Oke baik, makasih Mbak. Ada yang lain yang mau bertanya, teman-teman? Eh, ini kebetulan lagi azan, Mbak. Apa mau break sebentar, Mbak? Boleh, mungkin udah capek ya. Saya stop dulu. Oke. Oke, sudah selesai azannya. Mbak Rajis, apa berkenan untuk mulai lagi? Ini tempat saya baru mulai. Oh iya, udah Apa? nggak apa-apa, Mbak. Kita tunggu aja kalau gitu. Oke. Mungkin teman-teman yang lain sambil break ada yang mau bertanya, boleh sambil diketik pertanyaannya di kolom chat ya teman-teman ya. Atau bisa sambil bikin story. Nanti bisa diposting di Instagram masing-masing, nanti di mention aja @arlidis Jakartanya. Makasih.
Oke, ini saya udah bisa mulai lagi. Oke, Mbak. Kita mulai lagi ya, teman-teman ya. Lanjut ke codingannya. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih. Jadi kita setelah dapat data yang udah saya mau tadi, maka kita akan masuk ke stage yang ketiga ya, eksplorasi data. Sebetulnya kan datanya nggak gimana-gimana banget gitu. Ini datanya simple sih sebetulnya. Jadi yang mau saya tahu misalnya, oke, jumlah kampusnya berapa, jumlah prodinya berapa nih totalnya, jumlah disabilitas yang diterima, tipenya itu ada berapa. Jadi ini masing-masing sebenarnya codingannya sama aja gitu. Jadi dari tabel yang ada, kemudian kita pilih masing-masing kolomnya, kemudian dihitung unik gitu, dihitung yang uniknya. Kenapa? Karena kita kan udah tahu dari awal bahwa untuk kolom ini yang nama kampusnya ini, dia itu bisa repeat gitu, bisa beberapa kali gitu mengikuti tipe disabilitas. Dan semuanya sama, prodinya juga tipe disabilitas juga kan akan bisa repeat juga gitu. Jadi nggak ada yang unik, maka kita harus ambil dulu yang uniknya apa, kemudian dihitung berapa baris yang unik itu. Ini karena semuanya sederhana sih, bisa langsung dituangin di saat yang bersamaan. Dan akan ketemu jawabannya. Kalau jumlah kampus itu se-Indonesia yang ada di Dikti berapa sih yang menerima mahasiswa dengan disabilitas? Ternyata ada 72. Kalau prodinya berapa dari 72 kampus itu? 127. Jadi ini deskriptif statistik sih sebenarnya, sangat sederhana. Di disabilitas yang diterima ada 23. Dan data eksplorasi kan sebenarnya macam-macam ya. Tadi ada yang menyebutkan mau melihat missing values, iya itu juga termasuk gitu. Cuman kalau di sini kan karena saya udah memproses datanya duluan dan udah tahu gitu, tidak ada missing value. Tapi kalau misalnya di data-data yang lain itu bisa jadi masuk salah satu stage yang harus kita lihat juga. Karena kemudian kalau misalnya ada terus mau diapain nih, apa mau dibuang, jadi harus dilihat presentasinya seperti apa gitu. Atau kalau misalnya dia nggak terlalu banyak, mungkin bisa di-impute, jadi harus ada codingan imputasi lagi di situ. Seperti itu. Jadi ini eksplorasi data yang sangat sederhana ya, ini saya cuma mau nunjukin aja contohnya. Satu contoh eksplorasi data. Kemudian kita mau visualisasikan angka-angka ini. Ini kan udah masuk insight. Jadi saya akan bikin data frame baru. Jadi kalau mau bikin data frame ya seperti ini, data frame, kemudian bikin kolom info. Isinya apa? Isinya universitas, prodi, disabilitas. Kemudian kok satu kolom lagi total. Totalnya yang satu kan 72, 127, 23. Jadi udah ngikutin yang ini tadi. Dan ini manual bikinnya. Nah, kemudian untuk pilihan chartnya mau seperti apa? Sebenarnya chart itu kan ada banyak gitu. Kalau masih untuk tahap awal seperti ini, eksplorasi, tapi udah mau ditunjukin gitu ke yang lain, saya biasanya pakai, kalau yang prinsip penelitiannya sih sebenarnya, kalau kayak gini sederhana ini pakai barcode juga udah cukup. Dan ini kan saya pakai ggplot. Ggplot itu ini nama data frame yang tadi ya, yang PT, kemudian ini ada bagian estetikanya. Gitu. Estetikanya, ya aksisnya apa, kolom info, jadi infonya ini ya ini, ada universitas, prodi, disabilitas, kolom X-nya itu total yang akan menunjukkan angka-angkanya. Nah, kemudian kita coba kita lihat ya. Yang sangat kita kalau bangun codingan itu kan nggak langsung sepanjang ini sebenarnya. Jadi yang base-nya dulu lah gitu. Ini kelihatan nggak kalau saya share di sini panel baru ini? Nggak muncul, Mbak. Nggak muncul ya. Nah itu dia makanya. Di ya. plots itu muncul kok, Mbak, di bawah. Tapi Ada. masing-masing kalau ngerunning muncul kan. Kalau saya soalnya dia bikin ini baru, panel baru. Tapi kalau teman-teman ngerunning sendiri mungkin bisa muncul. Seperti itu. Jadi tapi nanti saya akan, maksudnya kalau baru mau memulai membangun plotnya nggak perlu macam-macam gitu tambahan-tambahannya. Ini tambahan-tambahan seperti misalnya legend, title, caption dan sebagainya. Ini adalah kalau dia udah sesuai dulu gitu visualisasinya dengan yang saya mau, baru saya tambahkan sisa-sisanya. Seperti itu, dipercantik lah istilahnya. Jadi kalau saya running aja langsung semuanya, kemudian saya akan stop dulu di sini. Saya akan balik ke slide deck.
Oh, di sini juga ada sih. Dari Kak Ulfa ada screenshotnya tampilannya. Dia ada ya. Ada Oke. deh. Yang ini juga bisa kan, bisa ngeliat kan. Oke. Jadi kayak gini. Nah, ini udah layak untuk, ini adalah standar saya kalau bikin visualisasi yang paling sederhana, tapi udah layak untuk saya presentasikan ke orang luar gitu, bukan cuma buat saya sendiri. Kalau buat saya sendiri kan masih tahap eksplorasi, kalau ini udah bisa masuk tahap diseminasi. Udah ada judul di sini tentang apa, kemudian ini juga angka-angkanya udah jelas gitu. Walaupun di bawahnya memang masih ada aksisnya gitu untuk ngasih tahu batas-batasnya, tapi biasanya sih kalau audiens, kalau dia maunya itu yang paling gampang. Jadi angka-angkanya juga muncul lagi di sini. Oh, jumlah universitas yang menerima mahasiswa itu dengan disabilitas 72 gitu. Jadi sebisa mungkin kan visualisasi kita itu orang dalam 3 detik bisa langsung paham gitu message-nya apa. Kalau dia nggak paham dalam 3 detik, ya kita yang salah sebenarnya, kita yang harus memperbaiki chart-nya itu. Nah, di sini juga ada sumber data dan ini penting gitu karena ini kan bisa jadi pertanyaan. Ini sebenarnya dari mana? Seperti itu. Jadi buat saya kalau untuk visualisasi ini udah presentable, ini standar saya kalau bikin visualisasi yang paling gampang. Nah, tapi kemudian mungkin saya balik lagi ke video. Misalnya gini, sebenarnya oke, itu udah cukup. Tapi kalau misalnya kita mau menambahkan informasi, masih ada nggak sih informasi yang bisa kita gali gitu di data itu? Misalnya kita mau lihat distribusi spasial kampus-kampus tersebut. Jadi di provinsi mana aja sih? Atau misalnya satu provinsi menerima tipe disabilitas yang mana aja sih? Atau berapa kampus sih di setiap provinsi? Provinsi mana yang paling banyak gitu kampusnya? Seperti itu. Maka kita harus nambahin nama kabupaten kota sama provinsinya kan, seperti itu. Nah, itu trade off, artinya kamu bisa atau saya bisa menambahkan informasi tapi kerjanya harus lebih banyak gitu, karena kan di situ nggak ada sebenarnya info itu, kolom provinsi sama kabupaten kota tuh nggak ada di situ, jadi saya harus ambil dari mana coba ambilnya. Sekarang kita lihat, saya nebak dari alamat ini mungkin saya bisa ngambil gitu nama kabupaten kota, tapi alamatnya panjang dan nggak standar, itu di mana? Saya cuma akan melihat dari dua kata terakhir. Jadi di sini ada tulisannya muted. Kalau ingat tadi, ini muted selalu dipakai kan? Karena saya mau pisahkan gitu dua kata terakhir dari alamat. Jadi last address sama second address. Sambil melihat ini bisa nggak sih dipakai? Gitu. Oke, nah misalnya contohnya kampus yang pertama. Last address-nya adalah Semarang, second address-nya Candi Baru. Jadi kalau Semarang ini sebenarnya udah mewakili kabupaten kota, dan kalau kita tahu kabupaten kotanya, kita tahu provinsinya di mana. Cuman ini manual banget sih sebenarnya. Dan dan menjadi satu pertanyaan atau untuk mengambil keputusan, kita mau sampai sejauh ini nggak sih dengan effort yang lebih gitu. Kalau saya putuskan saya mau, maka saya akan melihat kombinasi dari semua ini, yang second address sama address, untuk memutuskan, oke, kalau kampus pertama Semarang ini adalah bisa dipakai gitu. Kalau yang ini, yang kedua bisa pakai Kupang. Kalau yang ketiga nggak bisa. Kalau yang keempat bisa dapat provinsinya aja, kayak gitu. Jadi dengan informasi-informasi dari dua kolom ini, maka saya kemudian akan mengidentifikasi provinsi. Tapi ini saya cuma kasih ID aja, bukan namanya. Karena saya kerja sama orang lain sebetulnya di sistem. Jadi kan ini kan tabel yang akan saya kasih ke web developer. Jadi saya nggak perlu ngasih namanya, dia udah punya gitu. Saya coba kasih ID, dia udah punya master tabelnya gitu. Kalau ID-nya ini, maka ini nama provinsinya. Kalau ID-nya ini nama kabupaten kota. Hingga di profil ini saya nggak ngasih nama, tapi saya kasih ID. Dapatnya dari mana ID-nya? Dari BPS. Jadi bolak-balik gitu ngelihat ke tabel yang disediakan BPS. Kalau Kalimantan, misalnya, atau Jawa, ini Jawa apa? Ini Jawa nggak jelas second address-nya. Tapi kalau kita ngelihat address-nya tengah
Berarti Jawa Tengah di BPS itu ID-nya 32 kayak gitu. Jadi manual banget. Sama dengan kabupaten juga, kabupaten ini ada yang bisa ketangkap sampai di level kabupaten, misalnya Semarang itu ada 2 loh, kabupaten sama kota. Dan saya harus putuskan ini kabupaten atau kota. Jadi cari dulu yang di baru Semarang ini di kabupaten atau kota lewat Google. Jadi semanual itu sih validasinya. Dan kemudian kalau misalnya, ini udah rapi sih, tapi sebenarnya ini kayak kerjaan bisa 2 hari sendiri. Oke, nah jadi ada beberapa Mbak baris yang Rajis, maaf ya, interrupt dulu, mau tanya. Itu yang tadi kan ada Jawa tuh Mbak, terus di labelin 32. Gimana kalau misalnya Jawanya itu ada lebih dari satu, yang satunya Jawa Tengah, misalnya Jawa Barat gitu Mbak. dia kebetulan memang Jawa Tengah kan, Yang kita Jawa punya. Tengah. Iya, emang Jawa Tengah. Oh, jadi memang Jadi, kita lihat sendiri dari ini ya, iya, dari datanya iya, sendiri ya. iya. Memang di sini cuma Jawa karena saya cuma pakai kacamata Agras, nggak ada Jawa-Jawa yang lain kan. Tapi kalau Oh, misalnya ada Jawa-Jawa yang lain ya beda lagi sih codingannya. iya, Harus iya. langsung kayak saya kena addressnya Jawa, laka addressnya Tengah gitu, baru bisa 32. Jawa Tengah 33 sih Mbak, Jawa Tengah itu Mbak. Jawa Tengah 33 ya? Iya, heeh. Oh, berarti salah dong. Ini 32. Oke, oke. Berarti emang manual ya Mbak ya? Ya, Lumayan iya, juga sih Mbak ya, kalau misalnya banyak gitu yang harus di labelin kayak gini. iya. Nah kebetulan data ini kan nggak banyak ya, cuman berapa tadi 68 baris kan aslinya. Jadi masih Oke. bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari seminggu. Tapi kalau misalnya lebih dari, misalnya banyak banget gitu, itu harus dipikirkan kita masih mau terus nggak dengan cara kayak gini. Dan biasanya sih ada beberapa yang bilang, ya nggak usah gitu. Jadi tergantung kebutuhan dan juga mau ngejar sampai kemana insight-nya kayak gitu. Oke Mbak, makasih. Oke, makasih ya udah dibetulin. Ternyata kayaknya betul deh 32. Kalau gitu 31 apa ya? Jawa Barat ya? 31. DKI 32-nya apa? Jakarta 31. 31 DKI. Aku nggak kenapa. Nah, itu salah satu kekurangannya kalau kita kan manual ya. Iya. Manual tuh sangat rentan salah gitu, typo dan sebagainya. Jadi memang sebisa mungkin dihindari. Cuman ini udah nggak ada cara lain kan dengan informasi yang kayak gini gitu. Oke, sekarang kita lihat mana lagi baris yang belum ada itunya kabupaten kotanya. Oke, ternyata masih ada 58. Ini juga sama, ini manual. Ini manual langsung lihat nama perguruan tinggi. Kalau Akademi Tata Boga Bandung itu di mana? Saya ngelihat langsung ke Google, dia di Kota Bandung atau di Kabupaten Bandung kayak gitu. Kalau provinsi sih masih 32. 32 kan Jawa Barat ya. Tapi ketika masuk ke ID kabupaten kota di bawah 3204 kalau nggak salah ini kabupaten bukan kota Bandungnya kayak gitu. Jadi ini 58-nya divalidasi manual satu-satu dan di coding satu-satu. Ini kalau nggak salah 2 hari. 2 hari tapi bukan full ya, 2 hari sambil ngerjain manual. Oke, nah setelah dapat tadi coding, kemudian kita akan nambahin eksplorasi data. Jadi balik lagi ke tahap yang tadi eksplorasi data. Seperti yang saya bilang kan sebelumnya, ini proses iteratif gitu, bukan linear. Jadi bolak-balik, udah di cleaning, analisa, balik lagi ke cleaning. Itu balik lagi ke analisa, udah visualisasi, balik lagi ke cleaning. Oke, sekarang kita udah dapat jumlah provinsi. Oh belum, ini belum geramin. Ini kodenya sangat persis sama yang di atas. Kemudian provinsi di Indonesia itu kan 34 ya, kalau nggak salah. Masih 34 atau udah nambah. Tapi di antara semua itu baru 17 gitu yang menyatakan di situs Dikti bahwa mereka menerima mahasiswa disabilitas. Kalau dari kabupaten kota dari 17 provinsinya ada 40. Jadi kita akan update data frame yang tadi, yang sebelumnya cuma ada universitas, ada prodi, ada jenis disabilitas, kita akan tambahkan provinsi dan kabupaten kota dengan angka yang udah saya dapatkan sebelumnya. Kemudian kita akan update plot yang tadi, gitu. Ya. Kita lihat itu kayak apa sih kalau udah diupdate ya kayak gini. Jadi sebenarnya ini kan angka gitu. Jadi tinggal visualisasinya ya udah tinggal ditambahin barnya aja gitu ke samping 72. Kalau 137 kan yang paling jauh gitu. Ini saya akan udah P2-nya
Ini saya akan coba share lagi yang udah jadi. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya masih sama semuanya. Akan tapi di sini sudah nambah 2. Gitu, ada provinsi, ada kabupaten kota. Nah, tapi begitu ada nambah provinsi sama kabupaten kota, kok saya ngelihat, kayaknya ini masih berantakan nih urutannya gitu. Kalau misalnya kita mau cerita mulus gitu ke audiens, kita mau presentasi, mungkin saya nggak akan cerita dari universitas, saya mau cerita dari jenis disabilitas gitu. Semua jenis disabilitasnya paling atas. Saya mau bilang bahwa semua kampus di Indonesia, bukan kampus-kampus di Indonesia yang menerima mahasiswa dengan disabilitas itu jenis disabilitasnya ada 2-3. Saya mau mulai dengan narasi itu dulu gitu. Jadi dia harus naik ke atas. Dan yang lain-lain itu ada urut-urutan ceritanya gitu karena saya mau ada storytellingnya juga. Oleh karena itu ini saya akan main-mainkan dulu urutannya, bikin lagi gitu. Cuma di ini sedikit dikit lagi. Nah, ini saya akan tadi yang seperti yang saya bilang, saya mau jenis disabilitasnya duluan. Ini yang paling kanan justru karena kalau si Digipod itu kelihatannya ordernya dari bawah ke atas gitu. Jadi jenis disabilitas ini yang paling belakang, tapi dia nanti ditampilkan yang paling atas gitu. Jadi saya mau cerita prodinya udah yang paling bawah malah. Jadi provinsi, kabupaten, kota ini spasialnya itu mungkin sesuatu yang lebih penting informasinya daripada universitas sama prodi yang lain. Jadi ceritanya mau seperti itu. Oke, kemudian saya akan mengulang P2 sama persis. Ini codingannya udah nggak ganti gitu. Kalau kita lihat ini. Nah, sekarang udah sesuai dengan yang saya mau gitu. Saya bisa cerita sesuai dengan yang saya mau urutan-urutannya. Seperti itu. Oke. Ini saya akan balik dulu ke ini. Selanjutnya nggak ada ya? Oh, belum. Sorry. Sambil di sini ada yang mau pertanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai di sini? Kayaknya aman, Mbak. Ini belum ada yang bertanya. Atau mungkin karena mereka juga sambil ikut run ya, jadi nggak mengalami error, jadi belum bertanya. Oke, jadi ini Iya. saya balik ke slide deck dulu kalau gitu. Nah, jadi ini kan hasil visualisasi yang pertama tadi, gitu kan. Saya belum puas, saya masih mau nambah informasinya. Saya tambah lagi kolom ID kabupaten kota dan provinsi. Nah, ini hasil visualisasi kedua yang ini saya udah puas gitu, yang bisa saya udah presentable lah, saya bisa kasih kemana-mana, atau saya bisa liatin ke atasan gitu. Si supervisornya juga udah bisa share keluar gitu. Ini hasil visualisasi yang kedua. Kemudian, oh yang ketiga. Oke, kita ada yang ketiga, saya lupa. Mari kita balik lagi ke RStudio ini. Jadi untuk misalnya ada lagi nih yang mau saya lakukan, yaitu adalah memvisualisasikan kampusnya. Jadi khusus kampus gitu. Kampus-kampus mana aja sih yang menerima tipe disabilitas, jenis disabilitas, tapi berdasarkan provinsi aja gitu, yang gampang-gampang dulu deh. Gitu. Ini harus nyiapin tabelnya lagi, dan bukan pakai tabel yang di atas, bukan pakai data frame yang tadi. Yang tadi itu kan masih agregat gitu. Udah saya lihat, carikan yang unik-uniknya. Kalau ini karena saya mau langsung melihat dalam setiap provinsi ada berapa kampus gitu yang menerima disabilitas, maka yang pertama harus dibuang itu adalah, atau unik-uniknya itu dibuang juga gitu di dalam desire table ini. Desire table kan tabel data frame kita yang pertama gitu, yang tadi udah saya bersihkan. Dan saya mau buang unik-uniknya dulu, tapi saya mau tetap desire table-nya ada, jadi sebagai base, sehingga saya pakai tabel baru gitu, desire table 2. Tabel 2 ini kalau kita lihat dimensinya itu 72. Kalau yang di tabel aja 286. Jadi udah benar ya, dia duplikasinya udah nggak ada. Jadi ini udah unik kampus gitu. Sekarang saya akan visualisasikan.
Ini agak panjang. Eh, Nah, kalau ini tipenya beda. Kalau ini tipenya sekarang saya ganti pakai sebenarnya dot plot ya, atau diagram tebar mungkin namanya. Jadi ini persiapan datanya ini saya gabung kalau teman-teman lihat. Ini nyiapin datanya di sini. Sebenarnya bukan langsung visualisasinya itu kan banyak dari Ggplot. Tapi saya kadang-kadang langsung gabung gitu kalau saya males buat bikin data frame baru. Kalau yang tadi itu kan saya bikinin data frame baru karena emang nggak bisa gitu. Agak lama lah gitu kalau misalnya mau memproses kayak gini langsung dapat agregatnya. Kalau ini udah semales nggak pakai tabel yang data frame baru langsung dalam satu codingan. Mbak Jadi Raji, intinya ya, maaf ini memotong, ada yang mau bertanya dari Mbak Dwi. ya silakan. Halo Mbak, mau nanya dong, itu yang di desired table itu kan ada function duplicated. Nah, itu bedanya kalau misalkan pakai fungsi select bisa nggak Mbak? Selectnya misalnya perguruan tinggi sama provinsi gitu, atau apakah nanti akan berbeda? Iya, duplicate ini kan maksudnya buang duplikasi ya. Jadi saya nggak mau punya perguruan tinggi kan tadi kan duplikatnya banyak tuh. Ada dari 27 ya. Pokoknya banyak kan, karena kan dia merepetisi setiap tipe disabilitas. Jadi Oh saya iya mau buang benar-benar. itu. Jadi kalau sampai pakai tambah provinsi lagi, pasti hasilnya beda. Oh Atau gitu. sama, nggak tahu, dicoba aja. Bisa jadi juga Oh perguruan iya. tingginya melekat. Kadang-kadang nama perguruan tinggi itu ada yang sama kan di provinsi, di dua provinsi. Tapi Jadi beda bisa disabilitas gitu kan. jadi sebaiknya sih kalau sesuai dengan yang saya mau sih, saya nggak akan tambahkan duplikasi provinsi di sini. Ikut perguruan tingginya aja. Oke, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Jadi nah kita udah punya unik kampus gitu di setiap provinsi. Dan kemudian yang akan saya lakukan adalah group by di setiap provinsi. Ini untuk melihat totalnya. Jadi ini nanti hasilnya adalah kita akan running seperti ini dulu. Nah, ini saya running, hasilnya yang saya dapat adalah di setiap provinsi akan kelihatan total kampusnya itu berapa yang unik gitu. Misalnya di provinsi 13 hanya ada satu kampus aja. Di provinsi 16 hanya ada satu kampus aja. Yang paling banyak yang mana? Yang 33 karena ada 14 kampus gitu. Cuman ketika saya mau visualisasi dan sudah saya visualisasikan sebelumnya, ini kan masih nggak urutnya. Jadi yang 1, 2, 9, lompat, saya maunya diurutin dulu supaya enak ceritanya. Karena kan ada elemen storytelling gitu, data storytelling kalau kita mau presentasi. Jadi saya arrange lagi gitu. Arrange total ini artinya dari yang paling 14 ini akan naik duluan ke atas sampai ke bawah. Ini satu. Kita ulang lagi. Oh, 14-nya malah di bawah. Tapi nanti ketika ya, karena kalau di kan dia yang di bawah itu naik ke atas kalau nggak salah kayak gitu. Coba nanti kita lihat. Ini masih ada tambahan sih. Ini provinsi ID. Oh ya, ID provinsinya dibikin faktor. Ya, ini nggak terlalu penting sih. Oke, jadi saya akan proses visualisasi yang terakhir ya. Ketiganya seperti apa? Belum. Ketiganya nggak keluar ya? Ketiganya akan jadi kayak gini. Jadi yang tadi saya bilang ID provinsi 33 itu menerima kampus yang paling banyak. Jadi bisa langsung kelihatan gitu secara visual aja sebarannya seperti apa nih di setiap provinsi gitu. Dari berapa provinsi tadi ya? 17 ya kalau mana yang paling banyak? ID 33, kemudian 32, kemudian 31 gitu. Mana yang sama 94 sampai
94, D3, 5318 sama-sama di 2 kampusnya kayak gitu. Jadi begitu melihat ada banyak yang bisa dilihat gitu, atau ada banyak insight yang bisa langsung dilihat di saat yang bersamaan. Awalnya ini sebenarnya cuma titik aja kalau kita pakai .NET. Kalau di codingannya kemudian kan diganti. Jadi ada bagian dari codingan ggplot. Kalau nggak tahu di mana ya. Sini, di geomtext. Gitu. Yang kalau mau pakai geom point aja nggak ada angkanya bisa. Jadi ini masih saya nonaktifkan kan. Seharusnya pakai ini bisa, cuman nggak keluar angkanya. Tapi kalau mau lebih to the point lagi, pakai langsung angkanya, ganti jadi geomtext. Gitu. Seperti itu sih. Nah, langkah yang terakhir adalah di save semua outputnya tentunya. Jadi di share table ini ya saya save karena ini udah data yang bersih gitu yang bisa saya pakai lagi. Jadi nggak perlu ngulang. Proses yang tadi kan painful banget gitu. Jadi jangan sampai lupa kalau perlu di awal-awal nge-save-nya gitu. Jangan ketika udah ngeranin sana sini tahu-tahu nanti listrik mati dan sebagainya, laptop mati, langsung dari awal. Jadi begitu kita dapat tabel yang kita mau, langsung di-save saat itu juga. Nah, selain itu kita masih bisa nge-save juga dua plot yang tadi, yang P2 yang udah bagus, yang udah bersih, sama P3 yang barusan, bisa juga di-save pakai DigiSave gitu. Nah, cuman yang P3 ini belum, masih bisa diimprove kan sebenarnya. ID-nya masih bisa diganti nama gitu. Jadi teman-teman kalau mau nerusin masih bisa gitu main-main gitu. Nambahin lagi tuh nama provinsinya. Kemudian apanya lagi yang diganti font dan sebagainya gitu. Supaya dia bisa lebih presentable. Karena kalau yang itu sih kalau mau sesederhana mungkin tinggal diganti nama provinsinya sih. Habis itu udah bisa di-share gitu kira-kira. Tapi kalau mau dipercantik masih bisa apa ganti-ganti warna, cuman harus diingat jangan sampai elemen-elemen visualisasi itu membuyarkan konsentrasi yang melihat visualisasinya sehingga dia malah nggak dapat message-nya seperti itu. Jadi kalau bisa chart itu sesimpel mungkin sih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Coba kita cek nih teman-teman. Gimana teman-teman? Atau mungkin saya mau nanya dulu di sini ada nggak yang belum pernah pakai di player sebelumnya? Mungkin bisa raise hand. Nggak ada yang raise hands ya, berarti udah pernah pakai di player semua nih. Kalau yang sudah pernah pakai ggplot sebelumnya, yang belum pernah, ada nggak yang belum pernah pakai ggplot? Nggak ada yang jawab juga. Ini apakah asumsi saya sedang overwhelmed nih Mbak ya, karena memang kita belajarnya tuh codingnya panjang sekali ya, sampai 300 baris gini untuk kodenya. Jadi mungkin teman-teman lagi pada teroverwhelm gitu, lagi mabok dengan PR-nya, jadi tak mampu berkata-kata barangkali. Atau mungkin memang ini kali ya, memang sudah paham dengan di player dan ggplot, karena untuk codingan dari Mbak Rajius hari ini, kalau teman-teman belum pernah pakai di player ataupun ggplot sama sekali, akan lumayan kesulitan untuk ngikutin ya kayaknya, karena ini kan emang pure banyak sekali nih kode-kode di player dan ggplotnya. Mungkin ada yang tadi bingung dengan pembuatan grafik itu di Geom ya Mbak ya, pembedanya ya. Kalau kita mau bikin bar atau line atau pie chart itu nanti ada di Geom. Ini teman-teman bisa, ya skripnya rapih, iya bisa jalan semua lancar, iya Mbak, makasih banyak. Iya emang ini karena mungkin juga teman-teman pas ngeran itu jalan terus gitu kodenya, jadi mungkin kayak oh iya lancar, tapi mungkin ada beberapa yang belum paham ini baris ini tujuannya apa, fungsinya apa. Nah, kalau kayak gitu ditanyain aja, harapannya seperti itu. Overall sih lumayan banget nih hari ini, kita bener-bener wow gitu, panjang banget kodenya. Tapi tadi kebanyakan ini Mbak ya, ada yang pengkodean manual untuk wilayah-wilayah tadi sama perguruan tinggi. Itu effortful banget, saya bisa kebayang itu ngerjainnya satu-satu gitu. Alhamdulillah ini kan 17 ya provinsinya, gimana 58 tadi ya kalau nggak salah ya. Gimana kalau ratusan, waduh nggak kuat. Ini kayaknya lama gitu satu-satu melabelin kayak gini. Dari Kak Ulfah ada yang mau disampaikan nggak Kak? Aman-aman. Aman ya Kak ya? Jalan semua ya Kak? Jalan-jalan. Mantap. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan Kak?
Saya masih ada sedikit tambahan sih kalau belum Oh ya, ada yang boleh, lain. boleh, silakan Mbak. Ini slide deck yang terakhir. Jadi setelah visualisasi tadi saya udah kasih clue sedikit. Jadi kita interpretasi kan hasilnya apa gitu. Bisa biasanya kan dalam bentuk laporan, presentasi dan sebagainya. Selain itu yang kedua adalah merapikan script-nya. Nah kebetulan script-nya itu kalau ada yang bilang rapi, alhamdulillah gitu. Tapi memang harus rapi dari awal sih sebenarnya. Karena biasanya kita nggak akan punya waktu untuk ngerapiin gitu di belakang. Udah dikejar sama project yang lain, udah gitu lepas. Jadi rapi itu harus dari awal. Selain itu, bentar ya, itu bukan buat orang lain, itu buat kita sendiri, buat saya gitu. Kenapa? Karena project itu nggak langsung selesai saat itu juga. Jadi kita pikir kalau kita udah handover, udah presentasi gitu, udah ditutup projectnya, udah selesai. Enggak seperti itu ternyata. Jadi kadang-kadang itu project balik lagi. Dan saya udah lupa ini saya ngapain aja, karena kita kalau udah tenggelam ke project yang selanjutnya itu benar-benar udah lupa gitu semua codingan, ini ngapain aja udah nggak ingat sama sekali. Jadi terapi dari awal itu sangat membantu gitu. Untuk saya gampang ingat, oh oke, maksudnya kayak gini, maksudnya kayak gini. Nah ini mau saya tambahkan, biasanya ini kan karena projectnya sangat simple gitu, cuma satu script, cuma satu sumber data aja, walaupun panjang juga sih. Tapi untuk project yang lebih rumit, misalnya kayak gini nih. Untuk project ini nih datanya ada berapa ya? Datanya ada banyak kayaknya. Enggak, ini data spasial, tapi lebih kompleks lah. Itu saya pakai master file karena scriptnya nggak cuma satu gitu. Scriptnya ada beberapa. Jadi kalau diibaratkan buku, script R itu adalah halaman-halaman isinya gitu. Master file itu adalah table of contents, daftar isinya. Jadi memanage halaman-halaman script yang lain itu lewat master file. Nah, kebetulan kalau yang perguruan tinggi tadi saya nggak perlu master file karena cuma satu script. Akan tapi ada beberapa hal yang mau saya ambil dari sini. Pertama, deskripsi. Jadi saya pasti udah lupa nih kalau 1 tahun kemudian ditanyain, kamu ngapain gitu sama project yang ini. Jadi saya ngasih tahu dulu, berikut saya baca atasnya apa. Oh iya, ini tentang tuh misalnya apa ya, tentang Universitas Indonesia gitu. Bla 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 bla. Jadi pokoknya ada deskripsinya aja, data source-nya. Data source ini kalau nggak salah dari Dikti, tapi kayaknya udah ada, jadi nggak perlu. Satu hal lagi yang akan saya ambil dari sini adalah ini dia. Jadi di depan itu saya udah tahu gitu. Pertama deskripsi. Kemudian di depan saya udah tahu yang dibutuhkan apa. Yang dibutuhkan nggak ada. Karena yang dibutuhkan ini diambil dari web scraping. Kemudian tapi saya punya output. Outputnya apa? Outputnya itu di bawah sini. Outputnya ada 3 kan. Ini dia. Nah, perguruan tinggi CSP, P2, P3. Jadi di atas pun saya udah tahu gitu, ini menghasilkan apa. Kemudian ini P2, P3. P2 titik PNG, kemudian P3 titik PNG, kemudian tadi ada intermediary file-nya yaitu desired table. Oh enggak, itu kan udah ya, perguruan tinggi udah nggak perlu. Oke, kayak gitu. Kemudian overview-nya apa? Saya ngapain? Jadi ngapain pertama adalah load the package set. Biasanya nggak saya ini sih, nggak saya tulisin di sini. Tapi yang ini adalah collect the data. Langkah pertama. Kemudian langkah kedua tadi apa? Processing, data cleaning and preparation misalnya kayak gitu. Jadi ketika saya kembali, tapi ini saya langsung tahu, oh iya, kemarin tuh saya tuh gini ya. Ini data visualization. Oke, kayak gini. Nah, ini langkah terakhir. Tapi masih dalam satu project. Maksudnya ketika ngerapin itu udah nggak banyak yang saya lakukan karena memang codingannya udah rapi dari awal, sehingga tinggal menambahkan kayak ini semacam kayak metadata gitu di dalam satu script. Kira-kira kayak gitu sih tambahan dari saya. Oke, saya balikin ke Mbak Erika ya.
Oke, makasih Mbak. Ada satu pertanyaan nih dari saya. Tadi kalau nggak salah di awal waktu kita bahas tentang workflow, itu kan workflow terakhir membuat laporan kan Mbak ya. Nah, kalau di Puslab sendiri untuk bikin laporan, apakah pakai R juga atau tools apa Mbak? Enggak, kita kan laporannya tergantung sih. Kalau laporan teknis pun enggak pakai R sih biasanya. Oh, Yang pakai R itu cuma script-nya aja. oh oke oke. Berarti nggak, kan soalnya ada yang markdown juga ya, sama Ya. juga. Jadi apakah pakai itu juga? Apakah itu dimanfaatkan juga di teman-teman Global Pulse atau nggak harus? Bisa ya, aja. Ya tergantung organisasi sih ya. Kalau Ya, kita ya, kan karena bikin laporannya tuh melibatkan banyak orang, nggak mungkin sih pakai R Markdown. ya. Biar bisa lebih kolaboratif ya Kak, ya Mbak ya. Ya, betul. Oke, makasih banyak Mbak, materinya luar biasa sekali. Eh, ini hampir jam 4 ya, jadi memang benar-benar padat materi hari ini. Dari teman-teman nih ada yang mau bertanya lagi nggak terakhir ini sebelum kita tutup acaranya? Ini hari ini kayaknya pada humble-humble ya teman-teman yang hadir. Biasanya pada banyak bertanya. Dari Kak Ulfa ada pertanyaan nggak Kak? Nggak ada. Kemarin sih di kantorku sempat beberapa jadi pakai R Markdown sih karena beberapa analisisnya pada pakai R. Cuma memang laporan yang standar sama dan pendek gitu ya sifatnya. Cuma kalau memang kolaboratif ya itu lebih tricky karena macam-macam data. Iya sih Kak. Mungkin Oke. kalau Ya. banyak harus mengembed sesuatu dari R mungkin lebih enak pakai Markdown ya. Tapi kalau kerja dengan tim yang skillnya beda-beda mungkin agak susah. Seperti yang tadi diceritain sama Mbak Rajius tadi. Oke Mbak Rajius, terima kasih banyak Mbak atas waktunya yang udah diberikan kepada kita selama 2 jam. Luar biasa sekali ilmunya. Saya belajar banyak, terutama ngulik-ngulik data terkait dengan di player. Saya jadi belajar lagi untuk yang ggplotnya. Em, Mungkin sebelum ditutup, kita bisa foto bareng dulu ya Mbak ya. Boleh, boleh. Oke, oke. Tadi belum jadi foto, ini udah banyak yang live. Teman-teman yang masih hadir, apakah bisa untuk hidupkan kameranya sebentar saja? Mungkin Mbak Dwi atau Mbak Nabila, Mbak Hesmi. Kita tunggu dulu. Halo Mbak Dwi, kelihatan nih Mbak Dwi adalah peserta paling aktif nih hari ini. Terima kasih sudah memberikan banyak pertanyaan. Oh ya Mbak Hesmi nggak bisa on cam, ya udah nggak apa-apa. Kita langsung saja ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih banyak. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan terima kasih. Bentar, saya mau share lagi screen slide-nya. Terima kasih untuk yang sudah mendukung acara hari ini. Ada dari WCS, kantornya Kak Ulfa, untuk supporting Zoom-nya. Dari tim teman-teman Araidis Jakarta, dan juga teman-teman yang hadir hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, atas partisipasinya. Kalau misalnya ingin join WhatsApp group, nanti bisa dengan cara registrasi ya via landing page kita, Araidis Jakarta, github.io. Nanti kita juga insya Allah akan upload recording hari ini ke YouTube, dan kita akan announce di Instagram kita ketika sudah diupload. Terus juga materi-materinya bisa juga nanti diakses lewat GitHub. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak Mbak Rajius. Mudah-mudahan tidak kapok ya untuk berbagi seperti ini. Alhamdulillah banget kita senang jadi tahu. Mungkin nanti kalau boleh saya ingin bertanya-tanya di luar ini ya Mbak ya, terkait dengan analisis data dan web scraping juga nih gitu. Karena saya memang juga ada banyak kerjaan-kerjaan yang terkait dengan data science dan data analis di kantor gitu. Jadi mungkin nanti bisa belajar banyak dari Mbak Rajius. Oke, Uh, silakan. Iya. Mungkin nanti nomor saya bisa di-save ya Mbak ya. Jadi nanti next time kalau saya WhatsApp, banyak ini nomor siapa nih. Ya, ya, Terima ya. kasih banyak Mbak Terima atas kasih waktunya. semuanya Nanti juga sudah kami hadir. akan kirimkan Certificate of Appreciation ke emailnya Mbak Radius. Terima Baik. kasih banyak Terima atas kasih semuanya. perhatian. Iya, em, akhir kata saya tutup ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti kita di meet up berikutnya. Stay tune di Instagram kita. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bye. Bye.